sebagian. Tapi belum pernah dicoba belum pernah ada pengalaman ada masalah gugatan hukum tentang masalah persaingan usaha, setahu Bapak belum pernah. Mungkin izin Pak. Silakan. Jadi saya gitu ya. Setahu kami dan memang dalam konteks perbagian yang kita paham kan teman-teman di tingkat petani sudah ada gabungan organisasi dalam menyikapi kondisi inilah tentu kita harus melihat kembali mungkin teman-teman dari kita harus sama-sama menjadi perhatian kita bersama karena dalam tadi disampaikan Pak Senator harga memang fluktuatif demikian itu memang dominan kepada hukum pasar dan inilah yang kita lakukan bagaimana kita menyikapi artinya kalau misalnya kita sangat berharap karena teman-teman sudah punya asosiasi gabungan organisasi tentu harapnya inilah mulai mengatur pola pemeliharaan ternaknya sehingga jangan sampai terjadi antara supply demand antara bagian ini yang berakibat kepada fluktuasi harga yang tinggi. Terlepas dari masalah kami semua maaf ya Pak Nanto jadi belum pernah sampai melihat adanya jawaban yang monopoli belum melihat ada indikasi-indikasi seperti itu. Ini lebih kepada hukum pasar yang memang antara pasokan dengan permintaan yang tidak berimbang. Terlepas dari masalah kemarin ada ASF dan lain, terlepas dari masalah itu. Ini yang hukum pasar berbeda. Kami kan sebenarnya untuk pembedaannya kan kelemahannya di situ, Pak. Jadi sangat kadang-kadang kondisi mereka sudah serta-merta mengembangkan. Kemudian kadang-kadang dan kali tidak hanya di ternak aja, karena di pangan pun tapi sekali lagi kita berharap ini dengan adanya pertemuan hari ini dan kemudian teman-teman dari Brigadir dari oleh kami yang ini jadi mendapat di dalam mudah-mudahan kita bisa beri. Saya dengar ada perusahaan yang salah satu itu yang ada katanya MOU ya, antara petani dengan satu perusahaan untuk penyediaan macam-macam. Izin mungkin bukan ada MOU terkait dengan sarana produksi atau bibit ada bagaimana? Kemitraan, kalau kemitraan ya, jadi kemitraan antara ternak dengan penyedia pakan biasanya memang terjadi seperti itu di mana-mana. Jadi kalau ada sama dengan di ayam itu demikian akhir-akhir. Jadi mungkin banyak enggak, saya dapat masukan dari petani beberapa tahun terakhir ini karena kan ada data komparasi, data antara sebelum hal ini terjadi dan beberapa tahun lalu. Karena di sini ada, tadi saya minta penjelasannya dari ada apa tidak ya, maksud tidak fitnah gitu. Perusahaan yang memang dia memegang semua ada perjanjian kan bahasa logikanya kan sih ini dari itu kan logika ini ya. Ini petani peternak dia mandiri lah panen proses Soekarno dia punya kandang sendiri, dia punya bibit sendiri, dia punya induk sendiri, dia memproduksi sendiri kan seharusnya kan dia memiliki freedom untuk menjual. Nah kalau kita lihat ini bahasa gampang nih, saya belum pakai bahasa hukum. Di Bali ini kan sekarang dengan ada suatu fenomena sosial media, dengan adanya suatu kuliner di mana-mana, sepertinya demand ini kan semakin tinggi. Di mana-mana orang sekarang menjual baju terus. Anak-anak itu kreatif, belum pasar internasional. Nah sehingga dari kasat mata ini demand tinggi bagus. Saya pakai bahasa logika aja. Permintaannya bagus semua. Nah cuma kok ada disparitas. Nah seperti aspirasi yang ada tadi itu adalah antara babi hidup dengan babi potong. Kenapa itu terjadi? Kalau seandainya jawaban dari Ibu Kabit yang mengatakan, kalau Ibu Kabit mengatakan bahwa ini hanya kantor ini yang dibiayai oleh APBD, itu hanya bisa menghimbau, tidak bisa intervensi. Ini kan bisa dimasalahkan. Karena masyarakat harusnya kan curhatnya pada eksekutif. Saya kan legislatif.
Tetapi kalau misalkan tadi Ibu sudah dari awal mengatakan kami hanya bisa mengimbau, kami tidak bisa intervensi. Kalau kantor ini hanya urusannya tentang masalah kesehatan hewan, seperti tadi tentang apa itu vaksin lah, apa seperti yang ada di seluruh tadi. Nah, tugas saya sebagai pejabat negara untuk mencari itu. Makanya terima kasih sebentar dari gabungan mungkin bisa berikan penjelasan kepada kami. Nah, kebetulan kami dapat masukan hukum dari seluruh Indonesia. Saya sudah konsultasi sama tim Jakarta semua. Ini gimana masalahnya? Ada celah gugatan untuk masalah monopoli. Monopoli ini kan ada dua, ada monopoli secara kebijakan, ada monopoli memang secara praktek. Gitu. Kalau di dunia pariwisata itu kan ada namanya yang jual kepala tuh, yang maksudnya satu wisatawan yang kita rapikan yang dulu wisatawan Cina sekarang udah nggak ada, karena asosiasinya tegas. Ini permasalahan ini sama dengan masalah turisme sebenarnya, objeknya yang beda. Nah, makanya kami dan Pak dari khusus kita akan sampaikan nanti karena ini sudah bahasa kepada Mabes nantinya. Nah, kalau misalkan ada yang perlu dimasalahkan tentang KKN atau kebijakan seperti apa, ya seperti MOU misalnya. MOU itu bisa terjadi, itu bisa dibatalkan demi hukum ketika itu digugat misalkan. Kantor ini pun, nah ini nggak tahu nih Ombudsman udah tahu nggak kantor ini kerjanya di mana? Ibu-ibu, bapak-bapak yang ASN, ya. Ini kalau misalkan ada masyarakat nggak puas, kita bisa laporkan ke Komisi ASN dengan sanksi terberat itu pemecatan tidak hormat. Kalau jawaban tadi yang dipakai, ini anggap saya punya semotor di Jemberana, semotor saya ini kan keluar ini, boleh kan saya laporin? Boleh. Karena jawaban tadi, sedangkan Anda memakai APBD, yang mengawasi APBD saya, awasi APBD yang, nah saya bukan tokoh, saya bukan orang swasta, saya orang publik. Ya, sebelum kita nanti dengar penjelasan dari macam-macam, sekarang gimana caranya? Saya kan jembatan aja, KWK nggak perlu turun kalau ini bisa tuntas kok ditingkatkan jelas. Harusnya kejaksaan diundang. Ini kita harus periksa anggaran di sini. Kita kan saya punya hak untuk itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Boleh saya minta nanti tolong sampaikan kepada kepala dinasnya. Mumpung ada Bapak PJ Gubernur, tapi Bapak PJ Gubernur belum tahu masalah ini. Mumpung si mantan gubernur lengser. Ya, fakta lagi datanya anggaran 2022 deh. 2023 yang ongoing. Fakta lagi kita lihat data, saya akan sisir anggaran itu. Ya, harus ada namanya advokasi. Nah, ini jadi apapun ada jawaban tadi saya paham, ngerti kan, ada paham. Saya jadi senator nggak baru 1-2 tahun itu ngerti. Karena cari solusi di sini. Ini ada aspirasi loh, ini yang kita buat seperti kemarin. Ada salah satu mungkin anggota gabungan yang menyampaikan data ke saya ya, tentang masalah bagaimana tentang aspirasi masyarakat yang ada di grup Facebooknya gabungan atau mungkin di grup WA-nya. Jadi kan kita bisa lihat anggota dari asosiasinya pun curhatnya ke yang PBB. Dan dia nggak ngerti, saya kan nggak urusan perbabian, nggak terlalu paham lah. Ini banyak, coba Bapak Ibu periksa di sosial media DPD RI. Banyak sekali yang curhat tentang masalah babi, dan saya ini sudah terlambat, harusnya yang tangani 2 bulan lalu. Cuma dia cari info nih, gimana sih, siapa sih ketuanya, siapa sih pengurusnya, gimana di Bali, bagaimana. Kemarin saya datang juga ke peta, yang datang ke beberapa tempat, kayaknya ini masalah babi. Karena AWK datang ke sini kan riset dulu, sebulan ini. Ada orang. Sebenarnya saya ini mau cari solusi mudah-mudahan gimana sih ya, tetapi nanti hasil dari pertemuan ini kan tentu akan ada rekomendasi. Ini mumpung Pak Kadis datang, nggak apa-apa,
tapi saya tetap akan panggil Pak Kadis. Hati-hati loh, ada aturan loh. Orang yang menghalang-halangi pejabat negara untuk mencari informasi itu bisa dipidana. Nanti tolong Ibu Kabit diagendakan. Nanti coba diambil diambil data yang aspirasi surat aspirasi dari anggota gabungan. Coba saya ingin nanti minta info lah, saya minta informasi gitu. Nah, silakan kalau ada tambah. Di mana Pak? Pak siapa namanya? Silakan Pak. Ya Pak, teman-teman saya ini jadi kami terus saja baru dapat gambaran data menyampaikan kondisi dari lapangan terkait Print out surat babi ini ya pakaian kata. Ada indikasi ya, baru indikasi jujur saja harus ada komunitas kita sampaikan Ibu Kabit karena kita memang lebih banyak kepada di pantau. Jadi terkait dengan intervensi pasar dan itu mungkin teman-teman harus berbeda menjadi langkah atau tentang teman-teman di pemerintah. Ini yang harus kita apakah ada indikasi maupun ini sebenarnya kalau tadi yang kita tahu adalah terkait di peternakan yang adalah kemitraan antara si penyedia pakan dan penyedia bibit dengan peternak. Jadi apa yang mungkin Pak Sementara sampaikan tadi terkait dengan bahwa petani mandiri yang tidak sepenuhnya. Intinya gini, bibit itu mereka cenderung malah memang ada tergantung kepada penyedia bibit tidak menjadi pakan sendiri. Jadi ini yang menjadi kajian kemitraan sehingga pasarnya adalah di opangnya, ekernya dijelas di situ. Nah ini yang mungkin hilirnya dalam mereka jangan sampai teman-teman sudah berfungsi, pasar nggak ada, ya ini mungkin tinggal adalah sekarang sejauh mana MOU itu dan bagaimana pola kemitraan secara detail. Kami misalnya tidak masuk ke situ dan silakan kemudian menjelaskan di item mungkin proses kemitraan mereka. Jadi supaya nanti jangan sampai nanti justru karena ada kemitraan itu memunculkan ada extra power di situ. Nah ini yang kita mungkin boleh kita pakai contoh ada tersangka Agrisus masalah kan pemerintahan Jokowi kan lagi tegas nih masalah impor goreng. Nah ini mungkin dilihat lagi nanti terserah nanti yang mau ngambil kepolisian atau kejaksaan. Mohon izin Bapak PPD yang saya hormati. Saya kira agak sedikit menyimpang dan saya kira pembahasan juga tidak seperti yang saya pikirkan. Yang pertama saya minta klarifikasi dulu karena ini cukup membuat masalah juga terkait dengan redaksi dari surat DPD RI yang mengatakan pembahasan yang terima sesuai dengan surat undangan ini adalah melonjaknya harga babi. Ya, nah, ini cukup membuat kami kaget karena setahu kami adalah harga babi saat ini jatuh pada titik terendah. Ya, nah masalahnya kemudian surat ini juga ditembuskan kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Ya, pertanyaan berikutnya apakah kemudian surat ini tidak kemudian memberikan efek tidak baik? Dan katanya bidik ini boleh berpraduga karena dia juga sangat ngeri jika kemudian Presiden membuat keputusan yang keliru terjadi operasi pasar misalnya dianggap bahwa Bali harga babi mahal ya, jadi datangkan operasi pasar. Oke ya, nah itu dia minta itu tolong diberikan dan tidak dihias di peternak yang karena ini cukup membuat masalah. Nah terkait dengan bukti dari kuning ini, bukti didirikan tahun 2000 itu atas inisiasi atau atas usaha dari kepala dinas pada saat itu untuk memediasi atau mempertemukan dua kepentingan yang berbeda antara kepentingan tukang jagal saat itu dengan kepentingan peternak yang sering terjadi miskomunikasi. Rohnya di situ. Nah kalau kita berbicara kemitraan, tadi disebutkan juga tentang kemitraan, ya nanti nggak tahu nih atau benar nggak ada kemitraan. Nah karena setahu Tian, kalau kita berbicara hukum, kita berbicara fakta hukum dan dokumen hukum, setahu Tian. Ya. Pada tahun ini dia berbeda. Jadi kalau kita ditanya organisasi selama ini ngapain gitu ya, dia jadi terlibat di UPI dari tahun 2003 dan dia jadi ketua dari tahun 2005. Jadi sudah 17 tahun dan jadi ketua dan tanpa gaji. Ini nggak jelas. Apa yang sudah kita lakukan? Pertama dia membuat ikut terlibat dalam berusaha memproteksi peternak babi yang ada di Bali dengan kemudian mengusulkan kepada pemerintah untuk dilakukan proteksi. Kemudian keluarlah Pergub nomor 33 tahun 2005. Itu boleh dicek, jejak digitalnya boleh dicek. Nah kemudian kita berlanjut di dalam upaya kita melindungi peternak rakyat ini.
dalam upaya kita melindungi peternak rakyat. Karena dia beranggapan begini, babi di Bali bukan saja produk ekonomis bagi masyarakat Bali, itu juga merupakan produk budaya, ya, yang sangat erat kaitannya dengan upacara dan upacara. Ya, ini budaya kita di Bali kalau kita berbicara tentang budaya. Nah, karena sangat erat kaitannya dengan budaya inilah kenapa kemudian dia mencoba kemudian melakukan gugatan secara apa ya, bukan hukum sih. Jadi kita melakukan gugatan kepada pemerintah saat itu karena kita melihat ada praktek yang dilakukan yang salah dilakukan selama ini di peternakan itu. Jadi selama ini di Indonesia secara umum ada praktek yang dilakukan secara salah dan dibiarkan oleh negara. Prakteknya ini praktek kemitraan dalam bentuk pola inti plasma. Boleh di-searching nanti. Ya, roh dari kemitraan, biar kita luruskan sedikit. Roh dari kemitraan dalam bentuk pola inti plasma itu adalah apa yang dibutuhkan inti itu yang dimitrakan plasma. Rohnya di situ. Jadi kalau dia membutuhkan daging babi, karena kekurangan daging babi, maka dia membuat kemitraan babi. Pertanyaan sederhananya, apa korelasinya kemudian pabrik pakan yang tidak membutuhkan daging babi kemudian membuat kemitraan ternak? Dan itu dibiarkan. Dari tahun 90 masuk ke Indonesia ini dibiarkan. Kita terjajah oleh investor. Kalau kita berbicara market tidak. Ya, rakyat kita disembelih perutnya. Tidak ada yang mau tahu dan pemerintah diam. Ini mohon izin, mohon maaf ya. Ya, sehingga kemudian kita protes sampai kemudian dari tahun 2005 yang protes ibu jadi saksi sejarah waktu itu. Kita protes tahun 2013 baru kemudian kita bisa membuat sebuah regulasi di Bali khusus. Yaitu Pergub nomor 6 tahun 2013 yang mengatur tata niaga, kemitraan dan pola mandiri. Nah, waktu itu kemitraan punya kewajiban. Ya, punya kewajiban. Ya, kalau kita berbicara di pergubnya itu punya kewajiban, tidak boleh kemudian menjual hasil produksinya di tingkat daerah kita. Dia wajib ekspansi keluar. Ya, karena kita kenal ada 3 nih peternak di Bali deh. Jadi peternak tradisi, peternak modern, menengah, dan peternak yang kita anggap pengusaha besar. Nah, kita menganggap pengusaha besar ini harusnya ekspansi dong. Dia udah hebat, harusnya keluar dong. Ngapain bertarung di dalam? Nah, kalau peternak menengah, ini oke lah, pasar becek dikuasai. Nah, untuk peternak tradisi mau patung menjadi sebuah solusi. Karena dia kalau tidak pegang tuaan, dia tidak mungkin bibit. Kan begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara fakta hukum tadi dengan dokumen hukum, setelah Pergub nomor 6 tahun 2013 ini dipublish atau disahkan oleh Gubernur, ya waktu itu mulailah terjadi pengingkaran terhadap komitmen awalnya dia yang menyatakan dirinya secara terbuka mengatakan dirinya adalah kemitraan dalam bentuk pola inti plasma. Karena di situ ada kewajiban-kewajiban yang mungkin menurut mereka tidak bisa mereka lakukan. Ya, sehingga mereka kemudian merubah diri bukan lagi sebagai inti, tetapi mereka merubah diri sebagai pedagang besar. Nah, secara regulasi, secara aturan, kita sangat sulit untuk menangkap mereka. Ya, kalau Ida tadi sempat nyinggung bahwa terjadi perjanjian para pihak. Ya, kalau tidak salah itu ya, perjanjian para pihak. Nah, itu memang ada perjanjian nasional ya. Ya? MOU itu di nasional ya? Bukan. Di sini di Bali. MOU itu dilakukan di Bali para pihak. Itu. Nah, masalahnya kemudian ini yang dengar karena ada ada situasi fisiologi masyarakat kita yang sudah melakukan praktek itu, terlibat dalam praktek itu, terjerat. Termasuk di ayam, termasuk di babi. Pokoknya kemitraan peternakan hancur semua. Ini mohon izin. Ya, kenapa mereka terjadi di Singapura? Mereka dihayalkan akan mendapatkan profit tinggi, kemudian berinvestasi ratusan juta. Ya, sedangkan dia tidak punya kemampuan peternakan, berinvestasi ratusan juta, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, pertanyaan berikutnya, jika kemudian mereka berhenti beternak, maka tidak ada yang bayar cicilannya. Ini ngomongannya miliaran sampai ratusan juta. Artinya apa? Peternak dipaksa untuk harus ikut. Karena no choice. Mereka tidak punya pilihan. Kalau karena kosong mereka tidak ada pendapatan. Nah, ini artinya kalau kita berbicara tentang marhaenisme, artinya rakyat kita lagi diperas. Tapi kita seakan-akan tidak peduli. Ini satu. Nah, kalau kita berbicara fakta hukum, ini sangat kentara sekali kalau ada kemitraan di Bali. Tetapi mendokumentasikan dalam bentuk dokumen hukum ini tidak ada.
karena perizinannya dia berubah. Pada saat dia selaku ketua organisasi mencoba meminta kepada peternak yang terlibat dalam kemitraan, kita minta dia untuk menjadi saksi, satu pun tidak ada yang mau dan mengatakan bahwa babi yang dia ternakkan itu adalah miliknya dia. Ini kan susah. Pelakunya malah justru melindungi pengusahanya. Ini berat buat kita. Nah, kalau dia kemudian maksa nanti di data preskripsus, ya dong, karena dia akan melanggar, memaksa orang. Ini kan berat yang dia organisasi kan tidak punya. Kalau ini bentuknya apa sih, kantor, pabrik gitu? Yang dianggap tadi itu. Pabrik. Yang di mana yang leleh? Yang di mana? Pabrik itu ada di Jawa. Jadi gini deh. Jadi kemitraan ini nggak berani bilang kemitraan kan dari tadi dia bilang yakin tuh kemitraan. Karena kalau kita bicara fakta hukum, untung kan? nah ya kalau kita berbicara fakta hukum ini nggak ada faktanya. Kalau kita berbicara dokumen hukum nggak ada dokumennya. Ya kan? Kalau kita berbicara hukum ini yang paling paham gitu. Kalau kita berbicara dokumen hukum ini nggak ada dokumen. Secara gampang aja deh Pak Ketua. Ini ada pabrik di Jawa. Jadi kami paham kan gitu. Kemudian ini kan membawa semua ini mau pakan, mau apapun ke Bali kan begitu. Nah mungkin sebagai pimpinan distribusi alur ini lewat mana? Oh, ini kan per agen. Jadi jadi sama kayak roti. Jadi mereka bisa sebarkan ke Bali dan dijual bebas. Kalau itu monopoli tidak ada. Dia yakin itu tidak ada monopoli. Nah cuman di dalam upaya mereka menguasai peternakan kemudian membuat kemitraan. Itu tahun 90 kejadiannya. Jadi yang menurut dia melanggar aturan. Jadi bisa dibaca peraturan presiden juga nggak bisa dibaca di situ bahwa rohnya salah. Gitu ya. Nah seperti ini. Jadi artinya itu sudah ada dilakukan, baik di ayam maupun di peternakan babi sudah dilakukan. Ya, dan itu salah dari puluhan tahun. Nah inilah kenapa kemudian UBI sering berteriak-teriak. Ya, nah sampai kemudian hari ini. Nah kalau tadi ditanya nih, kenapa nih organisasi 3 bulan yang lalu tahu nggak nih kenapa hancur? Sudah. Jadi silakan searching jejak digital dia bagaimana dia meminta pemerintah untuk terlibat di dalam penetapan hasil jual produksi. Ya, ya. Biar kita paham nilai jual produksi masyarakat ternak kita adalah 40.000 mengacu kepada peternak rakyat. Ya berbeda ya kalau peternak besar dengan peternak rakyat ini berbeda. Kalau peternak rakyat biaya produksinya lebih tinggi. Kalau peternak modern atau peternak besar jauh lebih murah. Peternak modern. Nah kalau kita berbicara cara menjualnya di babi juga berbanding terbalik dengan bisnis umumnya. Kalau kita menjual banyak itu lebih mahal. Kalau kita menjual satu atau jual sedikit itu lebih murah. Ini terbalik ya secara ekonomi. Nah pada saat terjadinya ya animo serapan begitu besar di luar daerah. Jadi biar bisa dipahami bahwa babi di Bali ini kita kirim kemana-mana di Indonesia. Jadi kita kirim ke Kalimantan, kita kirim ke NTT, kita kirim ke Jawa, kita sampai kirim ke Medan. Ya, serapan di Kalimantan waktu ini sangatlah tinggi. 3 bulan yang lalu harga babi 80.000 di Kalimantan. Pasar sangat siap menerima, tidak ada komplain mereka. Nah masalahnya kemudian kenapa harga babi kemudian mulai hancur? Masuklah kemudian kita berusaha nih ada Jawa dan baik dia selalu ketua mau mencoba meminta kepada pelaku untuk masuk nih ke Kalimantan. Harga babi bagus di Kalimantan ini masuk bantu rakyat. Ya, masuklah salah satu pengirim kita itu namanya Giovanni teman masuk ke Kalimantan dia yang pertama masuk dan jual 80.000 sangat bagus. Tetapi yang kita sayangkan saat itu kembali lagi tahun 2001 Bali ditolak tolaknya sehingga armada angkut ternak tidak ada. 2001 bisa dicek 2021. Oh sorry 2021. Jadi armada laut atau lautnya ditolak sehingga tidak ada alat angkut ternak dari Bali langsung ke Kalimantan. Nah ini waktu itu menjadi sebuah masalah. Nah tetapi kemudian para pelaku berusaha untuk melakukan lewat jalur-jalur pelabuhan yang lain. Akhirnya oke lah, masif penjualan. Jadi Menteri Perhubungan ini yang menolak adalah yang ini yang tadi masalah. Pak Gubernur waktu itu. Katanya begitu. Belum ada surat tertulis. Artinya sih tidak tahu. Tapi yang jelas kalau katanya ditolak. Nah ini kan katanya ya, karena dia tidak berdampak tidak ada alat transportasi untuk sana. Oh iya alat angkut. Alat angkut. Alat angkut ternak. Jadi lewat jalur tikus lah istilahnya sekarang. Ini lewat jalur darat, ada nanti naik ke Jawa, ya kan? Tidak kemudian direct dari Bali langsung ke Kalimantan, daerah Jogja. Nah,
kita tahu tipikal dari masyarakat pelaku usaha hilirnya, di mana mereka kemudian masuk ke Kalimantan, akhirnya bertempur harga di Kalimantan. Turunlah harga babi menjadi 65. Ya, waktu sebelum meningitis kemudian dihembuskan juga, ya, kadang-kadang heran juga sama pemerintah, ini isu meningitis juga dihembuskan kemarin. Nanti dia jelaskan masalah meningitis. Ya, harga babi mulailah turun tertekan. Ya, nah dari situlah kemudian kita minta kepada pemerintah untuk ikut andil di dalam upaya menetapkan nilai jual produksi agar pelaku usaha hilir itu tidak melakukan perang di wilayah tujuan di Kalimantan. Itu harapan kita. Nah, dia tidak berlebihan, dia hanya minta sesuai dengan harga pokok produksi agar rakyat tidak rugi. Tetapkan 40.000. Dia sudah bersurat ke Pak Gubernur berkali-kali minta audiensi untuk menyampaikan permasalahan ini, karena dia akan bilang di sini ada profil politik, you mau jadi calon gubernur next time, gitu. Ini nolong rakyat gampang. Kenapa gampang? Karena kalau kita tetapkan 40 di Bali, kemudian dijual 65, 100 naik 100 kilo, berarti ada 3 juta selisih. Dari 40 ke 65, dari 40 ke 65 itu ada 250.000 dikali 1.000 ekor, maka di situ ada 2,5 M. 2,5 M biaya-biaya yang ditimbulkan, kita asumsikan aja 1 M seharusnya 750 juta. Pengirim ini udah profit nih, 1,5 M cuma 2 hari. Gitu loh, artinya apa, nolong rakyat ini pemerintah tidak keluar uang sepeser pun, gitu loh. Iya kan? Mau nolong rakyat, pemerintah tidak keluar uang sepeser, hanya butuh kebijakan. Yuk kontrol harga di Bali sehingga tidak kemudian perang di daerah itu tidak tujuan, sehingga harga di situ tidak turun. Gitu loh. Ini sudah pernah kita lakukan, tetapi sayangnya kesempatan yang mulia itu belum pernah yang dapatkan sampai kemudian Pak Gubernur kita yang tercinta akhirnya berhenti. Ya, jadi belum bisa diterima dia. Nah, inilah kenapa kemudian tanggal 7 kemarin dia juga bersurat nih kepada Pak Gubernur PJ yang baru. Dia berharap yang diberikan ruang untuk berkomunikasi terkait dengan situasi saat ini. Tetapi ini, situasinya sangat tidak baik untuk kita naikkan harga, karena di wilayah-wilayah selatan ini harga sudah hancur yang diakibatkan pertempuran yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pengirim. Ya, nah kalau kemudian ditanya saat ini apakah Bali terjadi overpopulasi? Ya. Populasi saat ini, populasi awal sebelum ASF jadi sebelum 2019, ya, sebelum wabah melanda, itu populasi kita 988.000. Jadi 1 juta kurang. Ya, itu pun kita sudah over, sudah sering harga jatuh. Ya, nah setelah pasca COVID-19 ini terjadi animo begitu hebat di masyarakat untuk beternak babi, karena mereka dirumahkan pada saat COVID-19. Pelaku pariwisata mereka beralihlah beternak babi karena sangat menjanjikan secara profit gitu. Jadi harga babi sebenarnya turun waktu itu sih tidak begitu merugi mereka. Ya, jadi sangat bagus ekonominya, sangat enak ekonominya, sehingga ini menjadi berlomba-lomba orang beternak. Pertanyaan berikutnya, apakah salah rakyat kemudian mau beternak? Ya, jadi pertanyaan berikutnya. Nah, kalau kemudian itu kita anggap sebuah hal yang positif, maka berbahagialah Dinas Pertanian bisa mengedukasi rakyat untuk melakukan investasi dalam pertanian sukses dong. Nah, masalahnya kemudian proteksinya ada enggak? Karena pasti ada risiko yang akan ditimbulkan ledakan populasi. Ya. Populasi saat ini yang kita perkirakan itu adalah 1.600.000 ekor sekarang. Ya, dengan asumsi begini hancurnya harga babi, indikatornya itu, begini hancurnya harga babi, kemudian pakan begitu mahalnya, ya, mahal pakan, babi hancur, tetapi omset pabrik pakan yang salah satu terbesar yaitu Jarum Popan itu naik 25%. Artinya apa? Bahwa ini betul terjadi overpopulasi. Nah, apakah overpopulasi ini sebenarnya harusnya membuat angka hancur? Enggak. Ya, harusnya enggak. Kenapa enggak? Karena ada wilayah-wilayah yang terdampak ASF
sekarang sebagai konsumen daging babi. Contoh Jawa, ya Kalimantan, NTT, Medan. Tapi Medan karena ada Lampung dia masih tidak nyari ke Bali. Ya. Nah, kalau aja ada pengaturan tata niaga oleh pemerintah kita dalam hal ini Pak Gubernur, seharusnya ini menjadi sebuah kekuatan seharusnya bagi ekonomi kita. Tetapi sayangnya kita sering sekali tidak memanfaatkan situasi ini menjadi sebuah kekuatan dan justru kemudian kita selalu memandang ini sebagai sebuah kelemahan dan ini kita sesalkan, kita tidak. Jadi ada hal-hal seperti itu terjadi. Nah, kalau kita di organisasi KUBI sangat-sangat sudah sering berkomunikasi dengan pemerintah. Ya kalau dengan Bapak Kepala Dinas, dengan Bu Nur ini hampir tiap hari Pak, kayak bicara tunangannya. Jadi WA terus terkait dengan situasi. Tetapi dia bisa pahami apa daya mereka Pak. Orang ini satu jalur, ya kan tidak mungkin kalau orang Pakasa. Ini kan agak sulit dikulitik lagi nih, gitu ya. Nah ini juga dia pahami, maka dia mencoba melakukan. Contoh hari ini, dia mencoba mengkomunikasikan kepentingan peternak ini kepada pelaku usaha yang dia harapkan ke depan ini setuju tidak bila kita tetapkan harga naik. Pembeli lebih tidak setuju tidak? Mereka bilang setuju, karena mereka pun pelaku pengirim tidak protes di sekarang, karena mereka juga berperan di situ. Gini gilanya teman-teman kita. Jadi orang Bali kita, tipikal masyarakat atau tipikal pebisnis kita itu suka perang dengan saudara. Jadi saling kemudahan, ingin memonopoli. Itu mindset mereka. Gitu loh. Inilah yang dia minta agar diatur. Gitu. Karena sebelum PMK kita meloncat lagi ke tahun 2022, dia pernah membuat kesepakatan kepada pembeli. Nah, ini menjadi sebuah indikator pembenaran terhadap apa yang dia sampaikan ini. Jadi tahun 2022 dia pernah membuat kesepakatan dan meminta agar pembeli babi yang ada di Jawa itu untuk membeli babi 45 di Bali. Sedangkan waktu itu harga babi cuma 35 sebelum PMK. Kesepakatan dengan pembeli. Dengan pembeli tahun 2022. Tahun 2022. 1 Juli. 1 Juli. Terus kemarin hasilnya gimana setelah itu? Hasilnya mereka datang, mereka sepakat dengan argumentasi yang kita miliki, akhirnya mereka sepakat agar dia tidak dibilang bohong sama rakyat. Kemudian kita lakukan pertemuan di Museum Ubud. Ya, kita undang perwakilan peternak seluruh Bali, tiap undang pelaku itu 100% ke Bali. Pelakunya datang nih semua, yang akan beli babi. Kita ketok palu harga babi 45. Sepakat semua. Hanya bertahan 2 minggu. Setelah itu apa yang terjadi? Ada pelaku dari Bali ngancurin di Jakarta harga. Dia di sini dapat 41, misalnya sudah kita tetapkan 45, dia dapat 41, karena dia dapat murah dijual 4.000 lebih murah dari kesepakatan di Jakarta. Dan itu berlaku dari Bali. Dari Bali. Terus yang kedua, kita tanya di peternak, saya satu pimpinan kan harus nanya di peternak. Peternak ngapain udah ditetapkan 45, kenapa dijual 41? Lu kan dalam sampah minta murah Pak Ketua, daripada dijual lokal harganya 38, ini udah ada yang minta 41. Nah kalau Pak Ketua mau, sudah Pak Ketua aja yang ambil 42, agar lebih dapat untung. Nah ini kan gila semua nih, dia Ampura ya sama posisi kita jalan dia. Kalau mungkin dasar tapi ke kan itu juga bisa jawab, gitu. Ya mereka lupa kalau kita hanya jembatan komunikasi. Ini masalahnya gitu loh. Nah Tiang pun biar dia paham, Tiang selaku ketua KUBI sama sekali tidak digaji dan sama sekali tidak terlibat dalam bisnis. Jadi dia mencoba menetralisir kepentingan diri dia. Jadi agar dia bisa berpihak pada kepentingan yang lebih besar. Jadi tidak kemudian Pak Ketua, kantor ini dalam artian pemerintah terlepas ada simpan ini artinya tidak melakukan sesuatu yang pendampingan pembelaan itu yang lihat karena ini bisa dimasalahkan. Nah, maksudnya dalam perjalanan yang hebat tadi, yang heroik tadi, sama sekali tidak ada pendampingan. Pendampingan kalau dalam advokasi kalau di veteriner orang kan? Iya, orang kalau di polisi dalam konteks kemudian kenaikan harga nggak ada. Jadi yang namanya pergub yang dari tahun berapa? Yang untuk kakak niaga itu 2013. 2013 nomor 6 tahun 2013. Iya 2013. Itu yang mengatur tata niaga tentang kemitraan dan mandiri, apa yang dibolehkan, apa Itu kewajiban. menurut Pak Ketua gimana? Masih sangat relevan? Oh, sangat. Masih sangat relevan, cuman kan prakteknya sekarang yang tidak relevan. Yang sering tidak sesuai. Ya,
pengikat yang paham sekali ada satu pasal yang dihilangkan. Pasal kewajiban dari inti. Inti punya kewajiban kalau kita mengacu kepada aturan ya pemerintah tentang kemitraan ya. Ini kan inti itu yang punya modal nih. Inti itu punya kewajiban menyiapkan tanahnya, menyiapkan babinya, menyiapkan kandangnya. Peternak ini hanya datang bawa jalan Allah. Jadi dia tidak berinvestasi apapun. Dia hanya ngomongin tenaga. Seandainya kemudian peternak ini dianggap mampu, kemudian secara ekonomi, sharing profitnya, bisa dia beli kandang dan tanah di itu. Nah, kemitraan yang benar itu adalah kemitraan kelapa sawit. Jadi CPO kelapa sawit atau yang punya kelapa sawit, yang punya pabrik kelapa sawit karena membutuhkan kelapa sawit, tidak punya tenaga kerja, disuruhlah penduduk selingkungannya untuk melakukan kemitraan tanah, dikasih bibit, dikasih, itu yang benar. Tetapi di babi nggak begitu, di ayam nggak begitu. Nah inilah ide kalau memang ini bisa dibantu, diharapkan ini bisa dibantu, ide ya. Nah terkait dengan berikutnya ide kita, kalau kita ngomong karena kita lihat batasnya cuma satu setengah jam ya kalau waktu ini kan cepat-cepatan juga. Ini sekarang ini ada masalah yang sangat serius terkait dengan tupoksi antara kianida. Jadi sesuai dengan tupoksi. Ini ada kejadian yang sangat serius ya. Bagaimana kemudian di sebuah pelabuhan yang ada di Jawa itu sekarang bongkar muat babi kita dilarang. Oh ya? Ya dengan alasan agama. Di mana nih? Nah, di Lamongan. Di Lamongan. Di Pacinan. Jadi di Pacinan ya namanya ya. Mana? Desa Tunggul, Desa Tunggul, Kecamatan Paciran. Paciran. Desa Tunggul. Tunggul, Paciran. Ini berdampak pada balik. Di sana kan babi kita nggak bisa dikirim. Karena masalah agama. Iya. Nah, Pelabuhan nanti kita periksa statusnya pelindo nanti nih, oke? Iya. Ini kan Desa Tunggul, Paciran. Paciran. Niki bukan Indo niki. Ini pelabuhan pengumpan regional PPR. Oh itu. Karena ya Pelabuhan ya. Nah ini mohon kalau memang bisa niki segera dilakukan penyelesaian ya sesuai dengan nanti di share aja nih adik-adik nih kalau bisa diambil aja deh ini PDF-nya ya nanti biar Ya, bisa Pak, bagus kok ya. Itu kan nasional ya. ya nasional. Nah ini mohon dibantu karena kalau kita berbicara untuk menaikkan harga jual produksi, bila kemudian lalu lintas ini dihalangi itu kita tidak bisa. Jelas. Percuma. Dekat ke sana. Sudah tidak bisa Kalimantan, sudah tidak ada keputusan yang tidak tertulis itu yang mungkin politik. Sekarang dikata di sini. Oke. Makin berbeda. Kita berbicara case, kita akan berbicara ide-ide penyelesaian. Mohon izin yang ada. Ya. Orang bijak mengatakan dua cara untuk menjadi orang kaya. Ya. Pertama itu tingkatkan pendapatan, kedua turunkan pengeluaran. Itu teori menjadi orang kaya kalau Pak ingin jadi kaya. Artinya apa? Bahwa di saat kita tidak bisa menekan tidak bisa menaikkan nilai jual produksi, maka biaya produksi harus kita tekan. Kan begitu ide. Ya. Nah, biaya produksi kita saat ini sangatlah mahal. Ya, dengan meningkatnya nilai jual jagung. Karena di 100 kilo campuran rasul makanan itu jagung isinya cuma 50. Ya, kami di peternakan secara umum baik ayam broiler maupun ayam petelur dan babi itu menjadi masalah. Nah, dia memohon kepada ide selaku senator ya untuk menjadi perpanjangan komunikasi dia ke pusat terkait dengan meminta kepada presiden untuk melakukan normalisasi yang tidak bilang intervensi pasar, tetapi melakukan normalisasi terkait dengan harga jagung niki. Terus, nah yang kedua kita juga meminta, entah siapa yang salah, kita juga bingung, entah kemana lagi kita harus meminta. Ini bagaimana kemudian agar bisa proses normalisasi nilai jual produksi rakyat ini bisa dilakukan terkait dengan hasil jual produksi harga babi. Ya. Nah kalau tadi Ida sempat menyebut-nyebut di pasar harga babi 80 atau 70 sampai 90, dia kira dia juga sempat komunikasi Ida dengan seluruh pelaku usaha. Mereka juga berpikiran kalau ini diturunkan sesuai dengan harga dia beli juga ini berat mereka di saat menaikkan.
Contoh mungkin harga 35, rakyat udah rugi nih, peternak udah rugi 35. Karena pokok mereka 40, sorry, harga 28, pokoknya 40 berarti 1.200.000 mereka rugi. Nah kalau 28 itu layaknya harga daging ini kan di 56, ya kan, per kilo harusnya di pasar. Nah kalau ini turunkan, apa enggak kita sebenarnya ini mempertahankan harga hancur? Maksudnya itu gini, kenapa enggak kita naikkan harga jual produksi rakyat gitu loh. Harga daging biarkan, jangan sampai ini ditarik intervensi. Jangan kemudian selalu mengatakan harga daging ini mahal karena mengukur harga jual babi. Nah kenapa enggak harga jual babi yang kita angkat sehingga ini tidak kelihatan mahal? Gitu loh. Ya margin profitnya tidak terlalu tinggi biar tak terjadi ini ya. Dia tidak dalam posisi kemudian karena dia menganggap rakyat sangat siap membeli harga 80 kan. Mungkin menasam turun ya. Okay. Nah ini dia yang dia harapkan dan dia minta juga dilakukan ya advokasi juga nih kepada tiang juga nih ya, dan dia minta juga ini kepada Reskrimsus untuk melakukan penertiban penggunaan zat-zat berbahaya kepada campuran pakan. Mungkin mohon izin ya, karena praktek ini sangat masif kita lihat terjadi dan dia tidak ingin kemudian babi Bali dianggap babi yang mengandung zat-zat berbahaya. Ya, mereka lakukan ini di dalam upaya mereka mencari profit yang lebih tinggi dan ini sangat tidak baik menurut dia. Dan ini mumpung mental nanti deskripsi ampun adik ya. Jadi mohon menjadi sebuah pertimbangan. Nah itu satu. Nah bagaimana kemudian ide yang bisa kita lakukan terkait dengan meningkatkan nilai jual produksi? Nah ini ayo kita pikirkan. Nah kalau Tiang sih secara pribadi punya ada beberapa ide yang Tiang mau sampaikan. Oke ya. Panik selling terjadi hari ini terjadi. Dengan terjadi panik selling memperparah situasi. Maka yang minta kepada seluruh bupati dan bupati dan gubernur, ini sebenarnya dia yang mau dia kasih, itu untuk melakukan memantau massal gitu. Contoh nih, pegawai negeri ini kan digaji semua nih, kita juga besok-besok mau beli babi juga ke pasar, kita, ya kan? Beli babi rakyat 40.000 nih, dinas peternakan bisa beli babi rakyat 40.000. Ada tenaga kerja berapa orang nih di sini pegawai misalnya? Ya, beli babinya orang 40.000, dipotong oleh rakyat, angkos potongnya 3.000 per kilo, berarti 43. Ya, susutnya 25%, yang gedein dah susutnya 25%. Maka nilai yang kita dapat itu hanya 50 sekian. 60 sekian. Anggap aja sekarang yang jual 65 profit dah kalian. Gitu. Pemerintah tidak keluar uang sepeser pun, tetapi pegawainya bantu dong kami ambil 5 kilo aja. Ya, kalau ada satu pemerintahan itu ada 8.000 maka akan dibutuhkan 80.000 kilo daging babi. Ini cukup menenangkan rakyat. Nah babi yang bisa diambil adalah babi yang pasar becek, babi peternak rakyat kecil yang punya 2 ekor, 1 ekor. Nah ini yang diambil. Untuk peternak menengah dan peternak besar kita carikan solusi. Nah solusinya untuk peternak besar itu adalah mempersatukan seluruh pengirim dan menetapkan nilai jual produksi. Nah yang bisa melakukan penetapan nilai jual produksi kan kira bukan ide serpihan karena kita hanya jembatan. Ya, yang bisa melakukan itu adalah pemerintah eksekutif karena dia punya hak untuk memberikan sanksi. Ya, ketetapan atau kesepakatan yang kita lakukan tanpa diberikan sanksi ini juga percuma. Nggak mungkin. Dan saya kira Reskrimsus juga bisa ikut terlibat juga sehingga bagian menjadi pengawasan juga terhadap nilai kesepakatan juga. Nah ini yang dia harapkan ide hal-hal yang akan yang bisa dilakukan. Pertama turunkan nilai jagung, terus kedua bagaimana menetapkan nilai jual produksi, terus agar tidak terjadi panic selling maka kita minta pemerintah untuk melakukan mematuhi massal di setiap kabupaten, kota dan provinsi untuk saudara-saudara yang beragama non muslim. Gitu loh, dengan memberi 5 kilo sehingga rakyat kita ini bisa tenang. Ya, kenapa ini penting ide dan dia sangat berbahagia ide terlibat cepat ini. Kenapa ini penting? Karena kalau hari ini tidak kita selamatkan babi di Bali, maka dia yakin dari 4 bulan ini akan terjadi kepanikan pasar terkait dengan mahalnya harga babi. Ampura itu. Indikatornya apa? 10 bulan sekarang kena. Babinya hanya tinggal 25.000 gitu per hari. 2 hari yang lalu. Artinya apa? Dia jual ke Singapura ke 1.000 ekor per hari. Ya, berarti dia akan habis lagi 25 hari. Anggap aja lagi sebulan habis. Sulawesi terdampak ASF sama kayak 10 bulan. Ya, dan dia makin untuk memulihkan kondisinya dia butuh sampai 3-4 tahun.
Nah kalau kemudian 4 bulan ini atau hari ini peternak rakyat tidak mau berternak, maka tiang jamin harga babi akan terlalu mahal untuk itu. Lagi ribut lagi kayak ini tukang sate ke presiden. Ini mana nih Pak Weda nih kemarin bilang tuh harga murah-murah tuh. Nah beli nih sate nih. Itu kan terjadi. Bulan itu akan masuk lagi. Lagi 4 bulan. Ya kita mengacu pada zaman ASF. Bagaimana harga babi waktu itu 12.000, setelah kemudian habis di Bali harga babi nomor 55. Nangislah orang yang mau bikin upacara. Nah ini akan terjadi karena bulan pasti akan ngambil ke Bali. Sulawesi sebagai konsumen daging babi juga pasti akan ngambil ke Bali, sedangkan volume orang berternak saat ini adalah kecil dengan indikator harga bibit sekarang cuma 500.000. Aslinya pokok produksi mereka adalah 800 sampai 900.000 per ekor bibit gitu. Ya kalau dia anaknya 8, kalau anaknya 4 tambah kacau lagi pokoknya. Artinya bahwa mereka penjual bibit juga mati kutu sekarang. Ini berat, semua berat. Nah, kalau seandainya lagi 4 bulan peternak rakyat tidak berternak, maka peternak kapitalislah yang memeras kepentingan makanisme lah dan kemudian eksis. Karena mereka bermodal, ampunan kita. Mereka membuat perjanjian para pihak ini, walaupun kemudian yang megang itu satu pihak. Anggap ini benar, ya. Dan di situ ada garansi jaminan. Ya, jadi mereka menaruh jaminan. Jaminan ini bukan jaminan tidak diikat. Jaminan ini diikat katanya, karena dia tidak lihat. Ini tetap katanya ya itu ya. Karena dia tidak punya bukti di pantat dan ini nanti. Jadi dia mengasih jaminan itu. Dia kalau melakukan kerjasama sama perusahaan itu dia harus jaminan. Oke, jaminan ini diikat. Jadi semurah apapun harga babi perusahaan kan rugi deh. Kalau rakyat mau lari, tinggal ambil jaminannya, udah diikat kok. Iya kan? Ini terjadi, gitu loh. Nah kalau kemudian rakyat besar dan rakyat secara umum kemudian tidak berternak, maka akan terjadi kejadian di ayam boiler. Gitu. Jadi peternak mandiri sudah sangat langka. Arahnya ke sana. Arahnya kapitalis. Iya, arahnya ke situ. Nah kalau kita Ida sama Tian mungkin sepakat kita berbicara tentang marahelinisme. Ya kira hari inilah kesempatan kita untuk melihatnya. Nah bagaimana caranya dalam waktu dekat ini kita bisa naikkan harga babi? Nah itu yang kami pikir. Mungkin kesimpulan Pak Ketua, ini Bang nanti yang bisa rekomendasikan kepada Bapak Kapolri, karena ini kita tentu harus ada penegakan hukum. Kalau misalkan dalam 4 bulan ini chaos, ya nggak apa-apa. Nanti saya kan tinggal rekomendasi copot-copot aja Pak Kadis, itu sudah rekomendasi. Kita kirim ke Mendagri, dan kita bisa masalahkan ke KPK, mana gampang lah itu ya. Karena ini ramalan forecast-nya itu adalah tentang 4 bulan lagi. Kalau chaos kan yang paling pertama tunjuk kantor ini pastinya. Nah sebentar saya minta Bu Kabit tolong jawab itu apa yang tadi disampaikan, tolong jawab di hadapan DPD RI ya, biar seluruh Nusantara nih dengar apa kinerja dari kantor ini, juga Pak Oke tolong jawab tadi ya, karena dari tadi beliau menyebut pemerintah. Ya, sekarang kapan dilakukan? Ya saya tahu untuk posisi yang sudah ada. Makanya tolong mungkin diinfo Maligos mungkin bisa secara tertutup bisa disampaikan setelah rafatnya tentang yang namanya karena itu urusan hukum yang di komite hukum untuk merapikan, karena kita tidak bisa melakukan perbaikan tanpa penegakan hukum. Ya, begitu. Artinya nanti tolong disebut, misalkan seperti tadi ya Pak Krim Sosial, tolong catat PT yang dimaksud. Yang nomor 2 tuh agen. Nah agen itu ya. Nanti kalau dari pejabat Krimsus kalau mau naik karir gampang, pakai ini. Bagaimana seperti masalah kemarin tentang KKN minyak goreng itu, yang akhirnya sampai melibatkan menteri, melibatkan macam-macam, kita hajar semua. Okay? Jadi proses hukum berjalan. Kemudian syukur-syukur kalau misalkan tanpa bermaksud intervensi hukum, syukur-syukur ada tersangka, syukur-syukur kita bisa pakai yang namanya undang-undang tentang monopoli dengan ancaman kalau kurang lebih sekitar 7,5 miliar. Nah kemudian ini dijalankan dengan Krimsus. Ya, kalau Polda Bali tidak mau menangani ya sudah, artinya kita akan urusan dari pertama Kapolri. Yang kedua, pemerintah. Ya, nanti saya akan berikan rekomendasi, saya akan kawal, Mangda Pak Ketua dan kawan-kawan bisa ketemu dengan Pak PJ Gubernur. Ini harus didengar nih. Kalau didengar sama Niki ya, kita lihat aja ada pegawai-pegawai di sini semua pada rapat, mungkin nggak bawa dokumen, bayangin aja senator aja dokumennya lengkap, bagaimana Pak Oke juga bagus, bagaimana. Lihat ini kan jadi penggembira banget, kan kita bisa lihat bagaimana. Looks nggak serius gitu. Kalau memang perlu nanti saya sampaikan ke Kementerian Pan-RB, mungkin kita bisa tawarkan ke Sundini. Atau mau dipindahkan ke IKN, boleh. Ya, atau dipindahkan ke daerah otonomi baru di Papua, 3 provinsi perlu SDM loh, boleh itu.
Ya, artinya buat saya ini beliau-beliau ini nggak pengaruh. Tadi seperti katakan, bukan saya bicara loh. Ada kecurigaan tentang satu jalur, ada kecurigaan untuk next pilgub, macam-macam. Saya memahami dan saya sudah dengar itu. Ya, masih sebentar, tolong dijawab. Ya, nanti jawaban ini akan menjadi pertimbangan kita terkait dengan kinerja. Saya Pak Kadis nggak ada, tapi mungkin saya tahu alasan mungkin tidak hadir atau bagaimana, saya tahu. Karena nanti tinggal berhadapan dengan rekomendasi kami saja. Nah, kemudian yang terakhir, nanti setelah pertemuan kita bisa berikan kotak-kotak dan nama bagaimana, dan mulai mungkin dalam artian yang sepakat sekali. Saya senang dengan semangat Pak Ketua yang sudah berjuang dari tahun 2005 ini. Nah, mungkin cari solusi, ya sebentar mungkin sebelum ditutup sekali lagi saya minta kalau sudah dicatat, napi solusi pragmatis untuk dalam satu semester 6 bulan ini kan gitu. Tapi kita dengar dulu Ibu Kabit sama Pak Oke, tolong dijawab terkait dengan hal mereka. Apa benar terjadi suatu pengabaian terkait dengan hal-hal seperti yang disampaikan tadi? Silakan Bu Kabit jawab. Mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk penetapan harga untuk ternak daging babi, daging babi itu tidak seperti makanan pokok seperti beras yang harus kita makan setiap hari. Tanpa nasi kita tidak kenyang seperti itu. Jadinya daging babi itu bisa, kalau memang tidak mampu beli daging, bisa kita beli daging ayam. Kalau tidak ayam bisa atau tempe tahu seperti itu atau telur. Jadinya untuk penetapan harga daging babi kami tidak bisa menetapkan seperti itu karena itu bukan makanan pokok. Jadinya kemarin seperti kita sudah sempat audiensi Pak Ketua, kita ke audiensi di Disperindak, kita kan sudah sepakati di sana tidak akan menetapkan harga untuk HPP ya, untuk ternak daging babi, tapi kita akan menetapkan harga ambang batas itu. Kita sudah sepakati sewaktu audiensi di Dinas Perdagangan. Ambang batas untuk babi ini? Iya. Bagaimana hasilnya? Harga ambang batas bawah. Iya, batas bawah. Iya. Kamu ada hasilnya nggak? Belum. Itu kan baru hasil audiensi. Nanti ditindaklanjuti oleh Disperindak. Disperindak apa? Provinsi. Kapan Bapak? Tapi itu perlu Pak ya, ada ambang batas bawah. Kemarin hasil audiensi kami dengan Disperindak, Pak Kadis, seperti itu Pak Senator. Jadi ke depan, beliau-beliau yang di pemerintahan ini yang follow up usulan kita itu akan diadakan aturan harga ambang batas bawah atau HABB. Nah, tapi kembali lagi yang namanya itu kan tidak ada ikatan hukum. Jadi itu instansi pemerintah dihimbau harga ambang batasnya di peternak seperti itu. Nah, kalau itu cukup kuat, tolong dikawal itu. Yang penting kan kita ada usaha untuk meningkatkan harga di itu elemen penting. Itu bulan apa dulu? 15 September Baru. Oh, baru kemarin Ya. September ini. ya, September 2023. Ya, itu yang sampaikan kepada Bapak, semakin banyak ada suatu Agustus ya, bulan lalu itu sudah ada. yang 30 Agustus. Iya, 30 Agustus kan artinya cepat nih. Tadi kita akan panggil itu dari Disperindak ya. Maksudnya kalau secara hukum, kalau misalkan kita mau berargumentasi nanti di tingkatan Republik, semakin banyak ada keputusan-keputusan seperti misalkan Pergub tentang tadi tentang niaga 33 atau tahun 2014 tentang adanya misalkan syukur-syukur tertulis kan gitu. Ini kan semakin memperkuat Yes. itu bagus ya. Jadi yang diidamkan itu 40 tadi, angka 40 tadi. 40 per kilo ya. Minimal 40.000 dan itu pun kemudian juga keputusan itu yang dapatkan dari keinginan pembeli. Jadi ini dia mencoba menjaga keseimbangan. Jadi pengirim itu sih enaknya harga jual makan, tukang potong makan, peternak makan, ringnya dia 38, 42. Ya udah yang tengah-tengah nih 40. Nah, kenapa 40 untuk kiriman keluar? Harga babi lokal paling tidak di 38 masih ada. Karena ini dia kalau babi kiriman keluar itu akan jauh lebih mahal daripada bibit lokal. Biar murah pantai tak ada tertekan. Ya, dia minta pengiriman ini lah. Ini kan yang kita tetapkan harga kiriman keluar, bukan harga kiriman babi di Bali pantau ribut biji. Ya, karena nanti debatnya. Bedanya nah, ini 40 kilo itu adalah ada untuk keluar. Untuk babi kiriman keluar. Kalau di dalam berapa? Nanti dia biasanya seperti 2000 di bawah juga.
38 lah. Nah, 38 karena Sekarang apa? sekarang 28. 28. Dari uang 28. Rakyat kita lagi moyarnya untuk tukang untuk pelaku lainnya itu adalah 1.200.000 per ekor. Rakyat miskin kita ini kan orang Bali kan begitu, miskin aja sombong. Ya, dengan buruh aja. Nih pada saat audensi disampaikan yang untuk lokal ada juga. Biar sekalian kan? Kalau lokal silakan, kalau itu memang menganggap itu, tapi sepertinya dia akan tertarik tidak. Karena gini, dia kan kadang-kadang juga berpikir politik nih. Kalau kita, oh ini lokal harus ngambil segini, nanti ributnya bukan main, buliannya banyak. Jadi dia akan pasarkan sebenarnya ini deh. Kalau aja pengiriman keluar ini bisa naik harga, secara otomatis ini tertarik. Oke. Nah, cuman ada ide sekarang ini. Ini kan penetapan himbauan nih. Yakin himbauan ini akan diikutin? Ini kan pertanyaannya gini. Jangan-jangan himbauan aja. Itu kan rugi yang nggak tahu. Yang kita optimis lah. Nanti makanya dia carikan payung hukumnya nanti. Nah, kalau bisa begini deh. Kalau bisa, ini kemarin kita diusulkan oleh pengirim sapi. Ini kan asosiasi sama sekali tidak dilibatkan. Kami ini hanya di advokasi, tetapi pengawasan kami tidak punya. Bisa nggak kemudian Reskrim khusus dengan kita melakukan kerjasama MOU bahwa pengiriman babi keluar pulau itu atau pengiriman sapi keluar pulau itu harus tanda tangan asosiasi terlibat di situ. Bisa pengeluaran izin. Nah di situ baru bisa kita kontrol sebenarnya. Kalau sekarang kan terlihat untuk keluar izin dari Terjun terkadu. Nah, maksudnya bisa nggak kemudian ada celah hukum dari itu? Jadi kita agar ikut tanda tangan. Jadi kita kalau ini pengirim nakal kita bisa nggak mau tanda tangan dong sebagai asosiasi. Gitu loh. Karena nggak ada hak sanksi kita. Kita kan harus memberikan efek jerah dulu nih kita, gitu loh. Karena pengkhianatan itu kan terjadi. Bisa ada celah hukum karena di MOU itu kan tentu ada pembinaan, ada informasi ya, ada untuk advokasi. Dan misalkan kalau dengan MOU dengan Polda Bali dan Krimsus, seandainya misalkan ditemukan serta di praktek-praktek itu lebih memudahkan. Nanti dia rekomendasikan. Saya silakan aja disiapkan ya, mungkin nggak perlu tapi apalagi dengan Pak Kapolda langsung itu lebih bagus. Nanti dia akan rekomendasikan. Bagus ide tadi. Artinya nanti yang pertama tugas kita ini yang pertama adalah kunci dulu yang 40 itu untuk harga ya. Yang tunggu nanti di Disperindak. Tolong nanti dari peternakan mengawal mereka bagaimana keputusan itu biar keluar bulan ini. Dan yang mungkin tertulis. Karena kalau sudah tertulis, walaupun itu sekedar himbauan, yang penting sudah ada surat provinsi itu sudah berkekuatan hukum kan gitu. Nah mengenai prakteknya nanti kita sambungkan. Jadi tahap pertama dengan nikah demun 40 kilo per kilo untuk luar. Yang kedua tentang MOU dengan Krimsus. Karena apapun informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan jajaran bisa langsung masuk direct gitu. Kan itu tujuannya advokasi yang turun tentu kan bukan asosiasi. Pakailah aparat negara Polri untuk membantu masyarakat. Dan sekarang makanya kita lihat makin di pusat yang menyemangati aja. Di pusat ini kejaksaan, KPK, kepolisian ini sedang berlomba-lomba untuk membantu nawacita terkait dengan masalah komoditi yang namanya dasarnya seperti minyak goreng, kemarin beras yang melibatkan petinggi-petinggi. Tidak usah khawatir ya, yang memiliki akses. Saya nggak perlu ketemu Kapolda, saya tinggal ngomong sama Kapolri aja, urus kita Pak Kapolri, lihat di Bali bagaimana di Komisi 1, di Komite 1 dengan kejaksaan. Kalau seandainya misalkan Polri nggak mau, kejaksaan turun tangan karena hajat itu orang banyak. Kejaksaan dapat nama, begitu. Ini gampang sekali, belum lagi ada komisi-komisi persaingan usaha dan sebagainya. Ya, itu kita akan endorse itu, oke? Nah, kemudian ada tambahan lagi, Ibu? Izin, mungkin untuk lebih menetapkan hal itu, apa bisa dibuatkan asosiasi pengusaha ya? Kalau yang Bubi kan peternak ya, Bubi bisa dibuatkan asosiasi pengusaha ternak babi. Jadinya mereka kesepakatan di dalam nih kalau mengambil ternaknya mungkin 40 harus 40 semua seperti itu. Apa bisa seperti itu? Gini, Bubi ini kan kepanjangan dari Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia. Jadi segala usaha yang terkait dengan peternakan babi itu menjadi urusan Bubi, dari harga mahal, harga murah, babi sakit, ya itu kan segala usaha semua. Dagang pakan, ya dokter hewan itu menjadi urusan kita sebenarnya. Ini kan datanya lebih luas tuh. Kalau kita membuat khusus ini tadinya nanti betul-betulan. Jadi dikesankan bahwa Bubi ini adalah gabungan usaha peternak.
asosiasi ini adalah gabungan pengusaha. Nah ini benturan lagi nih kita. Ini udah kita Ya, alasan nggak payung. perlu. Ya, kita udah payung semua. Kenapa nih Bu? Alasan kenapa? Agar apa? Seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, sesama pengusaha tuh mereka saling bersaing. Seperti itu ya Pak ya. Ini ngambil sekian, ini ngambil sekian, saya lebih mahal loh, saya dapat selisih itu. Kenapa nggak mereka bergabung? Mereka menentukan harga sendiri, ngambilnya sekian, baik untuk mereka dan baik untuk peternak juga. Artinya fungsi yang disarankan itu bisa masuk ke fungsi Bisa. Bisa. Kan kita ini. Maksudnya ini deh. Ini tuh penetapan kita akan lakukan peninjauan nilai ke setiap 6 bulan. Review harga. Jadi kita tidak sampai begitu. Jadi 40. Kita ini kan dibuat 40. Nah, cuman dibuat ini akan jalan jika ada sanksi. Kan dibuat bisa ada sanksi. Maka strateginya kita libatkan organisasi di dalam pengeluaran babi ini sehingga kita bisa kemudian menghukum bagi yang nakal yang dibuat ibuan itu. Kan kita yang tahu. Nanti peternak kan lapor, yang di Polda Pak Ketua. Ada elemen yang belum masuk UPI di Bali? Ada. Nggak semua sudah pasti masuk. Sebenarnya gini deh, kalau mereka gini, organisasi KUPI ini kan organisasi sosial yang non profit, ya sangat sulit buat kita nih, masuk KUPI kan, nanti dia mengumpulkan peternak jadi udah barang-barang kan masuk organisasi. Tetapi jika dia pemilu kencangnya ke KUPI, mana ketua tuh? Hijau lakonnya. Ini kan kesolusinya ya. Nah, dia nggak berdebat di situ. Tetapi begini, dari semua pemerintah tahu sekali, dari tahun 2003 sampai 2019 ada terjadi kasus-kasus KUPI tidak pernah berhenti loh. Ya, bekerja sama dengan pemerintah. Pernah nggak kita kemudian KUPI di saat terjadi wabah KUPI tidur? Enggak, yang keliling Bali tanpa digaji udah sampai jam 3 pagi, sampai usaha dia kolab. Itu pertanggungan hidup dia, nggak apa-apa, karena dia lagi membuat karma baik buat diri dia. Gitu ya. Jadi artinya kita sangat konsen serius di dalam advokasi kita terhadap peternak babi dan pelaku usaha. Karena dia ingin semua anak-anak kan dapat makan. Dia tidak ingin peternak terdapat untung tinggi, kemudian tukang potong nangis pindah. Gitu. Konsumen juga kan tidak ingin terlalu mahal nanti membeli. Adil lah semua. Ya kita berusaha untuk mencari adilnya, walaupun tidak mungkin. Ya paling tidak kita berusaha. Sepakat tidak ya? Nah dari itulah kenapa kemudian yang kalau dibuatkan asosiasi baru takutnya nanti benturan. Sama seperti kejadian antara ayam tukang potong, asosiasi ayam dengan peternak ayam. Benturan kepentingan, kau lagi demo motor, kau demo gitu. Ini kan tanpa pemerintah. Kepentingan lain. Gitu. Iya, kalau memang udah di satu organisasi dia ini kan dia tidak untung gitu loh. Ya. Sementara untuk menyelesaikan ini Bu. Ya. Nanti yang pasti kan di asosiasi. Ya contoh mungkin kenapa kami bisa komunikasi. Ya karena kan ada organisasi resmi kan. Ya, yang kami harus perjuangkan juga dari DPD RI dan juga negara kan artinya member-member yang ada di sini juga kan. Ya. Kalau yang ada di luar KUPI ya resiko mereka tidak mengikuti asosiasi kan gitu. Tapi mungkin juga pilihan untuk organisasi lain selain KUPI mungkin belum bisa kita terima ya karena masalah perlu penyelesaian teknis dulu. Ya ke depan silakan lah. Karena undang-undang kan tidak melarang orang berorganisasi. Tapi sementara berdayakan yang ada. Oke, tidak ada rezeki Berikutnya, kebetulan ini kesempatan yang baik sekali. Ini kan mungkin seperti Pak Ketua jelaskan kita overpopulasi. Yeah. Nah, yang mana kita bicara suku ras, ini kan di luar Bali ini kan tidak nyaman untuk dan aman untuk beternak babi. Nah, karena kita di Bali ini kita terkait budaya, siapapun aman beternak babi di Bali. Nah, sekarang dengan tidak mengurangi rasa hormat banyak sekali. Artinya peternak luar yang beternak di Bali. Nah artinya yang takutnya juga perlindungan terhadap masyarakat lokal yang selaku menceleng-celengan hidupnya yang usaha sekolah anak-anak kita orang Bali dari babi ini dengan adanya kejadian sekarang kita yang akan jatuh tapi mereka yang akan eksis seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan artinya kapitalis yang akan hidup rakyat yang akan sengsara. Bisa nggak memungkinkan nggak kira-kira dibatasi secara regulasinya. Nah Niko yang mohonkan sehingga apa kita tahu nih NKRI tidak. Tapi kalau dengan dibatasi populasinya ke peternak rakyat itu masih ada kesempatan hidup. Kalau tidak ada aturannya, ya takutnya seperti hari ini peternak rakyat yang akan habis duluan. Terjadi seperti di ayam lagi. Maksudnya pemodal besar ya. Iya. Yang luar masuk sini. Banyak yang masuk. Saya pernah tuh datang tuh gara-gara limbah, kayaknya di Buleleng ya ada banyak ya
minta PT ABS. Betul ya. Ada Dealer. dealer ya. Itu termasuk yang pendatang itu. Sekarang kan kita nih, kalau dari paper kan lebih banyak yang harian. Kemarin Pak Senator kita kan bulan lalu juga ketemu sama petugas di DPR PDSP Bali dalam pertemuan seperti itu ya. Jadi bukan hanya kemarin kita protes, tapi beberapa tahun lalu dengan Pak Kadis langsung saya juga protes dari Pak Ketua menghadap audiensi bahwa kita protesnya ke Bali, ke provinsi. Cuman alasan Indonesia adalah perizinan teknis itu ada di kabupaten kota. Itu masalahnya. Jadi perizinan teknis investor peternak babi itu ada di kabupaten kota. Nah ini masalahnya. Jadi terserah kabupaten kota mengizinkan atau tidak. Jadi sebagai provinsi yang menerima. Nah mungkin nanti Bapak selaku ketua DPD bisa anggota DPD bisa menjembatani hal ini agar kepentingan peternak rakyat kita ini terproteksi. Jadi seperti itu. Betul zaman sekarang adalah zaman OSS gitu ya. Jadi Bapak pasti paham. Jadi perizinan itu sangat mudah didapat. Tapi sekarang adalah ketika perizinan teknis itu ada di kabupaten kota, bagaimana kita nge-push kabupaten kota itu supaya tidak sembarangan memberikan izin kepada investor-investor luar yang mau investasi peternakan babi di Bali. Karena Bali hanya Bali, ya hanya Bali yang dianggap sekarang yang paling strategis tempatnya untuk beternak babi. Di Jawa mereka sekarang dikepung oleh tanda petik yang dibilang oleh rekan saya itu adalah SARA. Udah namanya babi, udah seperti kasus Pelabuhan Lamongan ini alasannya adalah karena itu hewan babi yang dikirim luar daerahnya kan. Kalau tidak babi tidak akan di stop, jadi seperti itu. Nah hanya Bali lah yang sekarang sangat strategis yang dekat dengan Jawa, dekat dengan Jakarta, yang mereka aman untuk investasi. Jadi tolong hal ini dijaga, dicari celah hukumnya apakah tidak bisa kabupaten kota itu men-screening, ya men-screening investor-investor luar yang mau investasi babi di Bali. Terima kasih. Excellent ya. Artinya udah mulai ini kan tidak lanjut rapat hari ini, Labuan yang urus sama. Ada satu lagi dan mumpung yang ingat ini. Ya dan begini. Dalam proses ini, ini pengiriman biar utuh nih semua. Dalam proses pengiriman, administrasi itu bersifat terbatas, hanya bertahan 1 bulan kalau yang ke Kalimantan. Nah sering sekali ada keterlambatan pengeluaran izin di pemerintah daerah kita, yang akhirnya memberikan efek tidak baik kepada pengiriman luar, dan itu ada biaya yang ditimbulkan begitu besar. Nanti kalau hangus izinnya orang, ini kan mengambil uji sampel darah. Kalau hangus itu kan biayanya sampai 16 juta sampai 20 juta. Artinya perlu di-extend lah. Perlu dipercepat. Ini terjadi karena kemarin kita ke PTSP dengan argumentasi hanya satu yang ngurusin kan. Nah, terus dia kekurangan tenaga kerja. Nah, itu mohon itu. Jadi non ini. Coba izin apa namanya? Izin pengeluaran ternak. Yang 30 hari itu memang sesuai aturan 30 hari. Ya, permintaan di Kalimantan. Di Kalimantan kan dia keluarkan izin hanya izin itu bertahan 30 hari. Nah, kalau kita lebih di sini ngurusnya sampai 30 hari, angus lah. Jadi 2 cara mempercepat. Izin ini bisa diperpanjang kan. Jadi Kalimantan yang punya ini. Kalimantan apa ini? Kalimantan secara Kalimantan Barat, ya. Kalbar ya. Kalbar yang banyak pimpang-pimpang gitu. Terus ya, oke. Jadi BTPSC berarti saya panggil ya, masa 30 hari ini. Iya, coba ditanyakan agar bagaimana cara karyawannya ditambah gitu, karena kasihan juga tuh. Oke, baik. Oke, terima kasih dari Kupin luar biasa. Sebelum kita simpulkan dan kita tutup, Ibu ada Pak Gawin ada tambahan? Mungkin izin Pak. Ya, terus. Iya, ini biar kita sama Oke. biar tidak terlalu memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Mohon izin tidak ada waktu menyampaikan terkait dengan penetapan HPP. Ini yang memang sering menjadi perdebatan di mana. Karena bukan di Bali aja Pak. Jadi gini, kita sendiri di PB19 juga seperti itu masalah. Diharapkan up 20% bisa menyebabkan. Karena HPP ini kan tidak untuk yang bisa menjadikan patok dasar seperti dia cuma dasar untuk bergerak adalah memang kemudian strategis. Tapi memang sehingga hanya sebatas bisa mendapat itu untuk himbauan. Nah ini yang memang agak lemah posisi kita. Karena memang bukan kemudian strategis yang tadi sudah katakan. Jadi kita mohon teman-teman bisa artinya supaya tidak menyalahkan siapapun. Karena ini kondisi memang itu. Yang bisa ditetapkan HPP untuk aja adalah hanya memang berdasarkan dalam ini seperti yang
setelah Bapak Presiden itu yang menetapkan, itu yang menentukan ini. Jadi kemudian sekali lagi penetapan harga pun dalam paket ini memang harus bekerja sama semua, yang dari teman-teman PAM bagaimana, sehingga kemudian tadi Bumi juga ada berbentuk, ini lebih evolusi kita sehingga menetapkan harga ini sehingga semua menguntungkan. Itu yang diinginkan kita kan seperti itu ya. Jadi kemudian sekali lagi Pak Senator terkait ini memang teman-teman ini kita mungkin harus ada pertemuan lintas sektor nanti Pak Senator. Jadi tidak bisa hanya karena kami sedang lebih bergeraknya di on farm-nya dalam bidang persaingan pasar dan pemerangan perdagangan nanti yang perlu. Cuman yang menarik nanti ini yang mohon sedikit tadi benar Gubernur menyinggung kenapa ini kami juga ingin justru mungkin salah satu dari Pak Ketua mengatakan harga bloknya saja karena perang di dalam sendiri nah ini yang mungkin ada perlu disikapi oleh teman-teman di ini bagaimana memperkuat ke organisasi kita. Nanti yang karena terkait tidak memahami benar bagaimana ide teman-teman itu, bagaimana hak dan kewajiban itu. Cuma untuk menghindari jangan sampai terjadi perang antar kita sendiri, itu kan yang tadi kalau diberikan itu kan justru yang melemahkan siapa? Nah, ini kalau dia paham benar yang nyambung gitu. Ini Pak, biar nggak ini ya. Nah, kembali lagi anggota BUPI Pak, kadang-kadang begini, pelaku usaha kadang-kadang nggak mau jadi anggota. Tetapi kan apakah boleh kemudian dia nanti mengatakan aja Pak. Dia sebagai asosiasi sekarang kemudian anggap dia tidak punya kewenangan menentukan sepakat. Ya, nah mungkin pun tapi cara mereka jika kemudian ini anggap anggota kan sepakat ya kemarin sepakat untuk menjual 45. Ada yang tidak sepakat kemudian menjual murah. Lalu apa hak yang hukum mereka? Makanya dia minta terlibatlah pemerintah. Nah, dia sangat paham bahwa Niki babi ini bukan bahan pokok, paham. Maka ada himbauan kita dikatakan sudah. Nah, terus makin kengken caranya banyak tunduk kan itu pertanyaannya gitu. Iya kan? Nah kalau tidak ada sanksi, tidak mungkin Pak ada orang mau tunduk. Karena niat orang itu berbeda. Ada satu sisi niatnya berdagang, ada satu sisi lagi niatnya membunuh. Kalau himbauan tidak ada sanksi. Makanya makin ini ribuan ini tidak ada, ribuan ini ada. Nah terus apa nih ide yang bisa dilakukan terkait kita dulu Pak? Apa ide yang bisa kita lakukan terkait dengan agar mereka sepaham dulu dan sepakat dengan kita? Komunikasi yang sudah kan turun tiap hari Bapak boleh cek postingannya. Dia ketemu dengan seluruh stakeholder. Tetapi aplikasinya nanti di depan ketua siapa ketua dia setuju Pak Ketua mantap Pak Ketua. Tetapi pada saat kemudian di Jakarta ini berbeda. Pragmatis sudah. Gitu loh. Nah kayaknya caranya menghukumnya ini. Ya karena dia sebuah organisasi tidak punya kewenangan untuk menghukum. Nah kalau dia kemudian minta Pak kan ketua organisasi satukan dengan diri. Nah cara menyatukan itu gimana kalau dia tidak punya sanksi, tidak punya kewenangan apapun? Seandainya kemudian makanya tadi ini salah satu ide bisa ada ide punya tidak cara hukum dia misalnya pada satu urusan administrasi pengeluaran babi yang itu dilibatkan asosiasi dilibatkan. Oh ini tanda tangan BUPI baru kemudian bisa kemudian mengirim celeng. Oh tanda tangan sapi baru bisa kemudian mengirim sapi. Sehingga dia punya hak kemudian untuk melarang mereka ngirim seandainya mereka buat prestasi tidak sesuai dengan komitmen. Ukuran berikutnya dia laporkan kepada pemerintah Pak Niki loh. Dia menjual murah. Dia bikin hancur di kesepakatan himbauan Bapak. Dia tidak mau tanda tangan. Itu maksudnya. Atau kalau itu memang tidak dibenarkan, dianggap yang mengintervensi kewenangan, gitu. Nah idenya apa? Nah kita Pak nak keluar yang ini, ya kan? Lupa dong yang berpikir. Kan dia tidak digaji Pak. Nah coba saya minta sekarang ide apa yang Pak berikan di dalam upaya kita menaikkan nilai jual produksi dengan melihat terjadi kompetisi yang tidak baik di pelaku hilir. Sebentar Pak, jadi gini, nah dia bersaja tidak sepenuhnya memahami ide kan ini kenapa yang ini kan di situ kekuatan untuk mengatur di dalam kan organisasi ada Paham Pak? Itu makanya dia sejauh mana di situ akan kedua setelah itu baru bagaimana menyelesaikan terjadi perang di situ, bagaimana supaya bisa terlibat ini perlu ada komunikasi dengan pemerintah. Nah pasti perlu lakukan ini yang perlu kita cari solusinya. Sejauh mana kewenangan itu bisa dimiliki. Karena masalahnya kita menginginkan untuk
ada tinggal tanah sah bisa pelan ini yang perlu kita bahas, tapi dia yang Nanti makanya dia berani menyampaikan juga Pak, yang pun namanya Pak tidak akan mungkin bisa kemudian oh ya setuju Pak Ketua, Nika punangnya tidak mungkin. Nika sebatas ide, tetapi Pak kan tadi kan menganggap bahwa dia terlalu mengintervensi, padahal ini hanya ide gitu loh. Dan dia udah bilang loh sama Reski, cari celah hukumnya memungkinkan, dan kalau tidak memungkinkan ya jangan gitu loh. Jadi Perda sudah betul belum? Perda Ada mengatur lagi belum tahu ya? Perda Pak Ketua waktu dia mau ketemu dengan eksekutif kan dia juga berbicara dengan legislasi. Kita discuss. Mereka akan berencana membuat perda, tapi ide perda sampai kapan? Ini kan proses politik nih, lebih panjang lagi urusannya. itu banyak Karena pada prinsipnya kan perda belum ada. Belum ada. Kita lihat hukum. Artinya sekarang kita baru berkutat pada Pergub yang 33 kata dia ke 2013. Maksudnya ini sama-sama benar argumentasinya, cuma dalam artian kalau seandainya misalkan tadi ada ide dan gagasan, misalkan bagaimana organisasi apapun itu, mau sapi mau babi, dia akan ada lembaga stempel untuk pengiriman bisa atau tidak, itu tentu tidak diizinkan oleh undang-undang. Ya, termasuk juga Kadin, misalkan HIPMI, ya, bahkan organisasi real estate pun kalau bisa ada banyak pun itu nggak masalah negara kan begitu. Jadi dalam artian segala sesuatu dengan kebijakan publik itu pasti akan tidak disetujui oleh Mendagri. Itu masalahnya, dan itu pasti hukum akan masuk dalam ranah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu diperkuat. Nah, diperkuat dengan regulasi, apakah nanti melalui teknis, nanti kita sampaikan ke PJ Gubernur, tapi melalui peraturan provinsi, tanpa harus melalui perda. Seyogyanya sih banyak perda, karena kalau menurut undang-undang agak susah. Ya, kalau undang-undang dia bersifat umum, apalagi undang-undang ada nomenklatur babi itu nggak mungkin. Ya, karena pasti akan dikecam sama fraksi agama. Nah, itu artinya undang-undang yang bersifat umum, turunan itu bisa. Nah, mungkin tiap usaha yang nanti itu adalah mungkin kepada menteri, ya, kepada menteri perdagangan, Kemenko lah, nanti usulan ini kan masuk. Tapi makin boleh kok inisiatif dari provinsi bisa. Kan aturan turunan ini kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, baru turunan peraturan presiden, peraturan pemerintah sampai perda, sampai semuanya. Kalau perda proses politik, ini tidak memungkinkan di musim pemilu sampai 2025 baru akan ada. Jadi artinya 2 tahun ini kita nggak bisa berharap. Yang kedua, makin yang pragmatis mantan. Makanya tiap tunggu sebenarnya surat hasil audiensi nikah harus ada, terlepas dari himbauan. Kita jangan pesimis semua. Karena setiap sebagai orang yang paham hukum, semakin banyak dan kertas-kertas dokumen negara, dokumen daerah yang mencantumkan pro terhadap pengusaha babi semakin bagus. Karena nanti seandainya ini masuk ke dalam pengadilan, ini masuk ke dalam proses hukum, misalkan ini saya sebagai hakim akan tanya seberapa banyak sih aturan-aturan itu ada gitu. Makanya Ibu Kabir dan Pak Oke dan jajaran mohon dikawal, mau berbulan lagi keluar hasil audiensi ini kan terkait dengan harga ambang atas bawah. Satu selesaikan umur, karena ternyata dia perlu tahu. Terima kasih Pak Ketua. Kalau ini harga ambang bawah ini bisa diselamatkan, angka 40.000 per kilo, akan menarik kan yang 28 ini. Ya, kita tidak mau intervensi terlalu ke domestik, karena di domestik atau di internal sendiri kan pecah nih. Ada yang sembunyi, ya, ada yang mengkhianat, ada yang misalkan di depannya Pak Ketua GG saja, tetapi misalkan kembali ke masalah urusan perut ini, ya, urusan pragmatis. Kalau dia bisa jual hari ini, yang penting dapat duit, ya sudah. Sama seperti kemarin beberapa hari yang lalu yang datang ke peta, saya ketemu petani jeruk di sana. Ada Ijon yang bawa kur, ini Mando Uning, Pak Ketua. Mungkin nanti asosiasi bisa dia hubungkan. Pemerintah Republik lewat Pak Menko Perekonomian kan sedang menyediakan 9 triliun ini dana kur yang harus kita habiskan sampai November. Nah, dana kur ini bisa untuk peternak, bisa untuk petani, tidak pakai jaminan apapun, bukan DPKB, bukan surat tanah. Jaminannya adalah hasil panen. Yang kemarin hitung, anggap jeruk ini mungkin ada inspirasi, tolong dipikirkan nanti sebelum yang memberikan link kepada BRI. BRI di Bali pegang 6 triliun Pak Ketua. Tolong bantu saya ngabisin dana 6 triliun sampai November ini. 9 triliun Bali semua. Contoh, petani dia punya 1 hektar. Saya tanya, 1 hektar berapa hasilnya? Potensi 200 juta potensinya. Dinas Pertanian bilang bisa 250 juta per 1 hektar. Tetapi si petani dia akan ambil dari ijon, dari rentenir, niki di ijon 100 juta.
operasional pupuk semua cuma 30. Jadi petani ini sedalam 6 bulan dia pragmatis. Udah saya ambil aja 100 juta, yang 150 juta ini diserahkan kepada rentenir. Pragmatis kembali, yang penting Raga hari ini dapat uang 100 kan begitu. Tanpa harus capek-capek. Mungkin itu juga polanya sama mirip karena menuju kapitalisme ini. Ya. Ini berat kan begitu. Nanti mudah-mudahan salah satu mungkin kalau memang ada MOU macam seperti itu, ya fasilitasi tadi Pak Ketua, saya ini kan dengan Bank Himbara kan nih, sosialisasikanlah, sobiakan nanti Pak Ketua kita dukung untuk bisa ada satu kinerja yang baik, salah satu dengan betul. Yang periksa masalah babi tidak begitu banyak, yang banyak masalah baru ayam dan lain sebagainya, telur masih banyak ya. Nanti yang akan kita masih ada waktu kurang lebih 3 bulan untuk habiskan 9 triliun ini. Nah mungkin Pak Uga nih Kang ya, yang dalam artian saya paham bahwa organisasi memang dia tidak bisa involve dalam pemerintahan, tapi benar kata Ketua Kopi tadi, makin yang dibutuhkan sama kantor ini napi kewenangan. Mari kita gaji nanti bagian hukum Pemprov juga kan. Nah kalau seandainya dari tadi bicaranya kita tidak bisa intervensi, ya tidak salah karena aturan per hari ini berbicara begitu. Nah ini juga nggak bisa disalahkan, mau kadis mau gubernur nggak bisa disalahkan. Nah mudah-mudahan lewat intervensi dari DPD kita bisa buat aturan memperkuat. Salah satunya melibatkan mulai hari ini pasti sudah kita pastikan segala sesuatunya harus melibatkan bukti, minimal diajak bicara, minimal untuk sidak pasar, minimal untuk bicara apapun. Okay? Jadi engagement kami kepada bukti dari DPD kita akan support hal itu. Nah yang terakhir sebelum kita simpulkan, kita bacakan kesimpulan Pak dari Krimsus Polda, mungkin bisa sampaikan pandangan terkait dengan tadi kita sudah dengar sama-sama. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Izin Bapak Ibu sekalian, kami dari Krimsus Polda Bali untuk undangan ini seyoganya pimpinan kami yang hadir, tapi karena syukur dan hal saya diperintahkan untuk hadir di undangan ini. Baik, dari apa yang disampaikan panjang lebar ya, saya sampaikan, saya dengar, dan di rumah juga pernah babi dari bus ya Pak. Tadi udah kenal sama saya. Dampak emang ada seperti itu nih. Dan kami dari Krimsus Polda Bali, apabila rekan-rekan bahwa itu ada mengenai kendala mengenai monopoli atau perusahaan yang memang melanggar aturan, memakai zat kimia, silakan dumas ke kami. Ya, kantor kami 24 jam, 7 hari 24 jam. Silakan datang untuk membantu dumas. Kami akan lakukan didik bila perlu sampai ketika penyelidikan selesai ya, untuk menjamin pasal hukum kena semua. Demikian Pak. Terima kasih. Dan harus ada contoh sebenarnya menurut dia. Makanya tadi dia menjawab salah satu, oke, kita kawal model dinas aja lebih berdaya. Yang kedua, menurut dia kalau dalam bahasa hukum ada jurisprudensi. Makin Pak Ketua dan jajaran ya yang meminta sense intelijennya mungkin lebih ditingkatkan, laporan-laporan ya. Contoh seperti tadi misalkan kan kimia ya yang membahayakan itu sudah jelas Pak. Pokoknya benten itu dari pakan. Kalau dalam hukum itu kan ada yang diperlukan kan ada 2 alat bukti. Ada 2 alat bukti, apakah nanti itu video atau foto dan 2 saksi. Nah, jadi silakan mantan Kedumas. Nanti silakan nanti Gupi secara gagah kesatria laporkan saja. Seperti misalkan rumah juga perlu contoh. Apakah nanti ke depannya nih dari penyidikan sampai ke proses bagaimana? Kan tentu kita ada yang namanya restoratif, gitu nih. Yang penting yang bisa mendudukkan sejajar di negeri ini cuma 3 yang bisa memiliki daya paksa secara undang-undang untuk membuat kita duduk sejajar. Tapi ini kan polisi, jaksa, pengadilan. Presiden pun kalau mengundang, kalau memang nggak mau datang nggak apa-apa ditolak. DPR pun mau ngundang, kadang-kadang misalkan nggak datang, seperti kemarin menteri nggak datang, DPR pun nggak bisa keluar apapun. Begitu, gubernur, bupati, wali kota apalagi. Tapi yang di alat negara 3 niki trias politika yudikatif ini yang bisa membuat kita duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Karena dalam penyidikan ini sampai pengadilan kan selalu ada kemungkinan di dalamnya restoratif maupun mediasi. Nah makanya makin mengundang bukti yang akan dukung sama komite hukum. Ya mohon ini di 2023 ini kalau memang ada laporan dugaan tentang monopoli, laporan tentang masalah penggunaan zat-zat yang berbahaya, laporkan mantan yang akan dukung. Jadi saya akan berikan dukungan penuh kepada Krimsus. Nah semoga dengan kejadian itu kita ekspos, jalankan semua, yang lain tiarap.
Tiarap mereka semua karena nanti jurisprudensi dan yang melaporkan ya Pak Ketua dan jajaran organisasi pun nggak apa-apa kan yang melaporkan karena memiliki SK kan sudah badan hukum kan ini sudah badan hukum sudah kementerian hukum kan belum ya Perorangan juga nggak apa-apa. perorangan nggak apa-apa Bukan, karena ditolak, nggak ngerti. sama hukum kementerian Nama Gupi Karena ada babi. siapa bilang begitu nggak boleh Ditolak. Dan nggak ada sih bilang gitu. Ada kok gini ya. Sama di Malaysia. ditolak. nggak bisa nggak ada di undang-undang di atasnya tidak ada Ditolak. Ditolak. oke coba nanti Ditolak. nggak menurut nggak apa-apa nanti yang sambungkan ke Kementerian Hukum ya karena semua notaris itu diatur ada RT bentar ada nih Sama kayak gini tulisan GU kemarin kan kita kali nih. Biar tetap aja namanya Gupi gabungan usaha karena usaha juga tidak boleh ditolak. Jadi rubah lagi usaha kan bahasa Bali usaha peternakan bawi. Jadi B itu bukan babi, bukan bawi. Dibenarkan. Kependekannya dari setujui GU PBI ini tidak boleh. Tidak. lo nggak bisa Dan itu bisa gitu siapa yang nolak kan karena makin pendaftaran di Kementerian Hukum kan online Online. ya notarisnya belum di briefing ini kan begitu Kita dikasih screenshotnya kok Pak. kita nanti pusat yang Menteri Hukum oke nggak maksudnya begini jadi ketemu lagi satu hal yang perlu kita bantu Gupi karena perjuangan Gupi ini sangat strategis salah satu nanti misi dari DPD sama-sama dengan Pak Ketua nanti gimana Gupi ini bisa memiliki badan hukum sehingga apapun tindakan Gupi Bapak Ketua turun kepada sah menurut badan hukum salah satunya mungkin bisa nanti didaftarkan juga di Kesbangin Maspol oke sah satu tiang bantu nanti ya tiang banyak bantu organisasi-organisasi yang nomenklatur namanya ditolak sama menteri kadang-kadang menterinya baik ya dirjennya baik yang di bawah-bawah ini yang radikal yang banyak di Jakarta gitu loh makanya dia nggak apa-apa bawa pergi jadi nanti notaris saya panggil nanti direktorat jenderal karena yang rapat terus sama beliau ini bagus nih kalau bisa nanti segera daftarkan sehingga nanti ketika aturan itu turun di Sperindak aturan turunan turun dengan pemimpin Pak BJ Gubernur dan aturan Gupi bisa sah seperti ini di hadapan hukum dan enak terutama dia juga melinkagesnya kepada kementerian apapun lebih enak nanti kan ada di sana ada dana pembinaan ada macam-macam tolong dicek ke tiang kalau nanti ada dokumen yang terakhir nih ke cek ke tiang nanti lewat staf tiang berarti ya berikan ke beliau nanti tiang bantu surat rekomendasi selesaikan dengan kewenangan dari DPD kalau bisa ini luar biasa ya ada lagi Pak tambahan cukup ya nanti tolong jadi nanti ada salah satu rekomendasi kami tentang MOU nanti kami akan kirimkan ke Hadir ya terkait dengan masalah MOU ini oke tambahan ibu-ibu bapak ada tambahan tambun ya ibu oke Gupi sudah ada oke baik sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini pertama terima kasih sekali jadi yang rasa pertemuan dan kehadiran dari gabungan dari pengusaha atau dari Gupi ini sangat strategis sekali dan merupakan elemen terpenting dalam rapat pada hari ini. Yang pertama yang tadi sesuai pertimbangan permintaan tentang klarifikasi tentang surat ya Pak Ketua tadi saya sudah klarifikasi sudah minta info ke staf nanti mungkin sekedar kelalaian staf saja karena staf ini agak bingung ada pakan yang naik harganya kan gitu ada daging yang harganya anjlok kan begitu nanti mungkin kurang lengkap tapi ini perlu dirubah surat ya nanti kalau memang perlu ada perubahan surat tolong sampaikan permohonan maaf kepada teman-teman anggota terkait dengan nomenklatur ini ya karena ini ada sesuatu yang baru ya kita berharap dari sama-sama Suyasa Pak jadi panjang umur artinya Suyasa ya jadi mudah-mudahan ini dengan kehadiran Pak Ketua yang saya dengar perjuangannya selama ini dia memang amati sangat luar biasa dan terbukti pada hari ini kurang lebih rapat 1 jam lebih lengkap semua informasinya semua dan tetapi kembali ke akhirnya juga muncul mungkin sudah petunjuk Tuhan ada beberapa hal yang perlu kita bantu yang penting legal formal badan hukum ini bisa dengan baik terjadi untuk ibu ini terutama tadi dukungan tiang terkait dengan ada ide dan dari pemerintah dari eksekutif tentang organisasi baru kan nanti yang kunci saya tolak sementara lagi Pak walaupun negara memungkinkan kan gitu tapi secara kepatutan berikan kewenangan kepada hukum. Jadi yang pertama dari rekomendasi tiang ini dari Sperindak nanti semuanya akan tertulis ya Ibu Kabit dan Pak Oke dan jajaran yang sampaikan sudah masuk ke Pak Kapolda
terkait dengan masalah batas bawah ini terkait dengan ekspor keluar yang kita kunci di angka 40.000 per kilogram. Itu hasil audiensi yang kemarin saya uji. Terima kasih. Nanti kita tunggu yang berikan satu deadline bulan September ini kalau memang sudah ada hasil. Ya, saya butuh satu lembar saja surat untuk dapat apakah itu sifatnya himbauan atau apapun, yang penting mengakomodir terkait dengan masalah harapan dari BUPI. Karena dengan ada suatu ambang bawah, itu akan membantu harga yang ada di dalam Provinsi Bali. Yang nomor 2, Niki terkait dengan masalah hubungan dengan kepolisian RI yang akan sampaikan, karena yang sebagai pejabat negara pasti hubungan kami, surat menyurat dan sebagainya nanti akan kepada Kapolri, akan tembusan kepada Kapolda, termasuk juga kepada Direktur Krimsus. Nah, ada satu yang perlu prioritas nanti dari Bapak Krimsus, mohon undang Niki dari BUPI, undang ke kantor polisi, undang untuk dapat melakukan MOU. Oke, tadi dari BUPI tolong disiapkan data-data tentang ADRT organisasi, susunan pengurus, visi dan misi semua, itu perlu karena Bapak Kepolisian perlu data juga. Mohon ditandatangani MOU, drafting MOU Niki, apakah disiapkan oleh dari pihak BUPI maupun juga dari pihak kepolisian. Niki adalah jawaban agar BUPI selalu diayomi oleh kepolisian. Ya, perlindungan para peternak, perlindungan secara hukum, seandainya misalkan ke depan ada masalah-masalah di bawah, atau mungkin Niki yang khawatirkan karena di Bali ini orang-orang yang kritis seperti Pak Ketua yang membela kaum marhaen, bagaimana ini kan sebenarnya kita sedang menghadapi yang namanya kapitalis ini, modal-modal besar yang kita ada. Ya mungkin ke depan saya nggak mau seperti terjadi di provinsi-provinsi lain, ada gangguan, ada macam-macam teror, ada macam-macam seperti misalkan Nabi saling lapor bagaimana. Tetapi MOU dengan Krimsus ini minimal akan memperkuat posisi dari semeton pengurus. Ya, jadi mohon ditindaklanjuti. Nah, kalau misalkan nanti butuh bantuan DPD, kita kawal, kita juga bisa. Nanti kita sampaikan juga ke Kapolri. Yang rekomendasi resmi untuk nikah kita akan berikan kepada Pak Ketua. Nah, kemudian terkait dengan dugaan tindak pidana, kalau di laporan itu benten kali Pak Ketua, benten Dumas, benten namanya LP. Dumas itu bisa dari BUPI melaporkan, tidak harus dengan bahasa-bahasa hukum yang luar biasa. Ya, kalau ada pendampingan hukum boleh. Tapi yang penting Dumas juga kan kayak orang rakyat curhat kan ya, sama kayak hari ini kan ada curhat nih. Nah, jadi dalam artian Pak bisa Pak dengan bahasa biasa saja, tetapi di Dumas juga harus memang tertulis dengan surat, ada indikasi dan harus jelas disebut nama PT mana yang melakukan, daerah wilayah yang ini mana yang disangkakan pakan itu beracun, kemudian mungkin dari 2-3 contoh peternak yang mendapatkan itu. Nah, betul. Tapi tenang saja, Dumas Nike tidak perlu dipublikasikan. Nanti kalau sudah tersangka, kalau sudah benar silakan. Jadi Pak usah khawatir Pak, di dalam hukum teman-teman BUPI ini tidak usah khawatir karena berhadapan dengan PT-PT besar, PT-PT luar Bali yang ada di Bali, PT yang ada di Jawa, bagaimana tidak usah khawatir karena Polri sangat profesional. Artinya lapor mantan, identitas semua dirahasiakan. Itu bagian dari etika aturan kepolisian. Nanti kalau sudah berjalan ke penyidikan, silakan posisinya sebetulnya sangat kuat. Ya, dan saya yakin apalagi dengan atensi dari DPD dari Senayan yang rasa itu bukan yang mau intervensi hukum, tapi saya boleh dong ngomong sama Kapolri di sebelah. Yang tinggal WA aja Kapolri, Pak Kapolri, Pak, ini ada rapat nih, tolong indikan ini bapaknya datang ini kan bagaimana, bisa saja. Itulah kewenangan yang akan kita gunakan untuk membantu semua. Tolong minta dikawal Pak, mohon itu dan jangan salah, ada 2 Pak. Kalau mau misalkan Krimsus berprestasi menjadi atensi Senayan, minta 2 caranya. Pak Ketua melapor, itu sangat baik, atau yang kedua menjadi temuan. Ya sama dengan makanan-makanan beracun gitu yang ada di beberapa tempat bagaimana. Nah, temuan, silakan nanti Pak boleh aja komunikasi bagaimana kalau Krimsus ada temuan terkait dengan di lapangan, silakan dilanjutkan. Ya, makanya mungkin di dalam hukum legal ada temuan, ada laporan, stelsel aktif dan stelsel pasif. Nah, selanjutnya terkait dengan DPM PTSP. Nanti Kabupaten Kota terima kasih infonya, cuma ada 1 staf karena artinya
artinya ini yang menangani tentang izin pengeluaran ternak, ya, yang akan kita lanjuti. Nanti kita akan kita panggil pejabat DMPT PSP. Ada informasi bahwa kabupaten kota lah yang mengeluarkan izin untuk yang namanya untuk izin teknis untuk pendirian, ya, pendirian dari peternakan baru yang bersifat baru kan begitu. Kita kunci di sana nggak apa-apa. Nah, cuman memang kita perlu pahami Bapak, dengan adanya satu omnibus law cipta kerja, adanya OSS, bahwa semua sebenarnya yang ingin berusaha asal memenuhi syarat-syarat itu harus pemerintah mengeluarkan, karena jika tidak bisa digugat ke pengadilan. Tetapi kita bisa kunci ada yang namanya izin teknis, itu kan salah satu penyanding, salah satunya rekomendasi dari kepala desa. Nah, izin-izin atau surat rekomendasi dari bawah ini, seandainya misalkan dari pihak desa ditambah mungkin adat menolak, misalkan di satu desa didirikan pabrik atau peternakan baru pendatang untuk babi ini ditolak oleh komponen desa, itu tidak bisa memenuhi satu unsur. Itu masalah yang namanya sosial bina lingkungan namanya. Contoh medan satu desa, peternak tradisional ada yang cuma 1-2 yang per harian ini. Kalau mereka bersatu, bukti mendukung, itu nggak keluar izin karena satu komponen tidak dipenuhi. Ya, kalau di bidang pembangunan kan ada AMDAL, di bidang pembangunan ini ada yang namanya izin lingkungan. Ini kan kita bisa kunci. Tenang saja, kita bisa siasati yang namanya izin nasional, itu bisa siasati dengan satu kearifan lokal. Oke, kemudian nanti kita akan kunci nih yang akan panggil untuk staf ahli nanti disampaikan. Saya akan panggil di BMPTSP dan sampaikan pemusuhan surat saya ke seluruh kabupaten kota. Terima kasih ide untuk menghibung nih kan. Nanti mohon nanti yang merekomendasikan patung ya, untuk patung ini yang rekomendasikan Mangde tolong sampaikan nanti kepada Bapak PJ Gubernur. Oke, kita sedang tunggu ada beberapa pejabat-pejabat bupati yang akan diganti tanggal ini 20 September ini. Kita akan punya DJ baru dan kita sedang bersih-bersih ini semua. Makanya kemarin ada kasus double jabatan di Buleleng itu dibiarkan, kita hajar gitu dalam arti nggak boleh ada double. Sekarang karena pemerintahan ini juga harus netral ya. Saya nggak tahu ya apa masih ada spanduk-spanduk yang ada fotonya Gugu Lama atau mantan, ya itu harus turun loh semua. Itu nggak bisa lagi. Ya itu masih. Tolong dipoto dong, laporkan ke. Pokoknya itu nggak boleh lagi, gitu. Karena harus netral. Kalau nggak nanti dianggap kurang netral. Itu harus ada. Ya, kalau sekarang fotonya Pak PJ boleh masuk ke sana kan begitu ya. Tolong harus sampaikan. Ini menjadi ikan kami. Bukan kami gimana? Kita jaga aturan. Seperti Pak Presiden besok turun, ya artinya ini kan harus turun kan. Besok kita punya presiden baru, ini harus turun. Bukan artinya kita nggak suka Jokowi. Itu memang aturan hukum. Oke, coba nanti ya, siapa tahu ini menjadi satu malah menjadi fitnah. Patung, saya dukung nih kan, sampaikan nanti ide yang bagus ini sebenarnya kan untuk menolong pasar lokal ini. Seandainya 5 kilo aja nih per ASN kan seperti ini kan, tapi saya dengar benar nggak sih kalau dulu, bukan kalau dulu itu ini ASN semua, belum, kan sudah pernah dulu nih waktu awal-awal. Nah, karena kemarin kayaknya ada suatu bukan pemaksaan ya, ada satu himbauan katanya untuk belanja itu ya di art center, ada belanja apa namanya kain itu ya. udah sampai ke AWK itu, saya harus nanti bisa diperiksa sama itu siapa yang punya pabriknya itu. Ada juga yang saya dengar benar ada ini kalau ada acara-acara ke provinsi itu absensinya harus lewat GPS gitu ya. Harus lewat GPS absensinya. Makanya kok ketika kegiatan di art center rame terus ternyata tuh honor banyak sama PNS di sana. Absensinya tuh dengan GPS, hari itu juga bagaimana ada di absen. Termasuk belanja ke art center pameran tuh ada absen katanya itu. Udah dapatnya dikit duitnya. Yang honor-honor tuh cuman berapa gitu. Udah tuh harga kain enggak pernah. Urusan saya itu. Yang penting nanti termasuk juga akan dinaikkan lah gaji-gaji semua, gampang lah urusan tiang itu sama presiden. Dan paham dulu, bentar, biar istirahat dulu dengan tenang dulu sebentar. Nanti kita urus soal saya. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya tentang masalah kantin-kantin, Pak Ketua yang udah bantu kemarin.
yang itu sedang inspeksi di seluruh kantin TK, SD, SMP, SMA. Mereka ini ada bayangan tidak boleh jual nasi babi di sekolah. Saya marah sekali karena SMP, SD, SMP, SMA negeri kan bukan sekolah agama. 90% siswanya Hindu. Tiap kemarin datang tuh ke SMA 2, ada 6 kantin. Saya tanya, mana dagang babinya? Nasi babinya mana? Datang ayam, datang pindang, ada sapi. Saya tanya, babinya mana? Cik, mohon maaf, katanya nggak boleh ada yang jual nasi babi. Secara undang-undang ini kan merupakan sekolah negeri, bukan sekolah agama. Makanya gerakan dia untuk membantu, makin di sekolah seluruh Bali, SD, SMP, SMA wajib harus ada nasi babi sekarang. Dengan begitu sejahtera pun karena yang jual babi pasti Hindu, benar nggak? Kalau yang ayam dan sebagainya itu kurang. Maka nanti akan lihat aja dampaknya yang nanti akan kenakan. Karena nanti yang kunci rapi, ternyata kantin-kantin sekolah di Bali ini mereka secara hukum mereka nyetor 300.000 ke PAD ke provinsi, ya 300.000 per bulan harga sewa kantin itu. Ternyata harga realnya itu sampai 20 juta. Jika dan yang dibayar bukan komite loh, dibayar kepada sekolah. Ini Pak Grimsus harus tahu. Itu kemarin ada contoh di SMP 9, bayarnya ke provinsi 300, 200 di SMP sekitar berapa? Tapi saya tanya sama tugas kantinnya, ibu kepala sekolah semua mengakui, Bu ada 5 kantin, berapa bayarnya per tahun? 10 juta. Uangnya masuk ke mana? Uangnya disimpan sendiri, nanti ada guru pensiun dikasih. Kan nggak boleh ASNP ada duit begitu. Perlu ada yuris tuh Pak, sepertinya Pak. Harus ada satu sekolah tersangka, sepertinya tuh harus begitu. Makanya saya kunci di sana, ya. Nah, itu udah jelas. Coba Bapak lihat kantin yang ada di SMA negeri Pak. Sewanya tuh 30 juta, 40 juta per tahun satu kantin. Tapi mereka nyetor cuma 200 kepada ada surat edaran dari pemerintah Bali. Itu kita akan ajar dari sana. Untuk Pelabuhan Lamongan ini di Desa Tunggul ya. Untuk di Paciran, yang ngurus nanti, ya dia akan komunikasi dengan senator lokal. Ya. Lamongan ini Pak Jawa Timur ya, yang sampaikan. Kita akan sampaikan kepada nanti dari Kapolda setempat. Gak boleh yang namanya pelabuhan itu gak boleh lah ikut campur urusan SARA kan begitu. Kalau memang komunitinya babi ya babi saja kan begitu. Bagaimana nanti seandainya Bali membalas di pelabuhan kita tidak boleh impor sapi ya? Atau kirim daging sapi karena orang Hindu nggak makan daging sapi kan begitu. Bisa juga kita balas begitu kan? Karena ini local news. Oke, selanjutnya tolong staf kali, tolong kaji pergub ini. Ibu Kabit tolong berikan keyakinannya. Pokoknya semua peraturan provinsi baik itu pergub apapun tentang perbagian, fokus untuk perbagian tolong diberikan pada tiang. Tadi ada catatan tentang tata niaga 33 dan nomor 6. Ya, tolong diberikan nanti yang mungkin dengan rekan undang dari hukum unut untuk bisa sama-sama mengkaji termasuk pertanian dan peternakan unut secara akademis untuk menyiapkan aturan baru. Nah, nanti silakan kita minta dari Bapak PJ atau dari DPRD untuk membuat aturan baru. Beberapa hal terakhir, waspada ini dengan tidak lagi overpopulasi per hari yang kemarin itu 9,1 juta, hari ini adalah 1,6 juta. Sebelum Covid 998, mungkin ada 1,6. Nah, yang ini caranya. Terutama ini karena masalah ini distribusi ini tidak hanya masalah di Bali, tetapi juga ada Bali mengekspor ke luar pulau. Terkait dengan kebijakan tentang larangan alat angkut ke luar Bali ini. Ketiadaan alat angkut ternak atau tol laut. Untuk tol laut ini harus diperiksa siapa yang mengeluarkan larangan ini. Itu kan larangan tidak ditolak. Itu sudah tahu masalahnya. Itu tahun berapa ya? Lama ya. Waktu pertama kali berlakunya tol laut dari Zaman Pak Mangku atau Pak Wasda? Pak Wasda. Enggak baru tol laut dulu lagi 2021. Coba aja dicek. Coba dibantu ya, nanti carikan aturannya nih. Apakah itu memang kebijakan politik atau kebijakan publik yang lisan atau memang yang ada dasar hukumnya? Nanti yang bisa periksa itu data. Coba nanti dicek itu data di bagian hukum. Nah, kemudian rekomendasi tadi nanti dia akan sampaikan ke pemerintah provinsi terkait mana bisa diterima ya dengan hasil rapat ini. Nah, selanjutnya tentang harga jagung ini normalisasi
yang akan sampaikan kepada Perindak dan Menteri Pertanian, karena ternyata jagung berpengaruh pada harga pakan ya, tidak saja babi tapi juga untuk hewan yang lain ya. Jagung kita akan sampaikan, nanti dia akan panggil dirjennya di Senayan untuk mengurus ini. Tentang masalah evaluasi, nah nanti ini perlu pendalaman lebih baik karena MOU itu sudah terjadi tentang kemitraan anti plasma ini perlu dievaluasi. Tapi tenang saja, di Republik Indonesia ini hanya satu yang tidak boleh dirubah, yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 itu bisa kita amandemen, sudah 3 kali kita amandemen. Nah makanya menurut yang apapun terkait dengan MOU bisa dievaluasi sebenarnya, ditambahkan oleh adendum dan sebagainya. Nah cuma nanti perlu penjelasan lebih dalam. Kita minta info dari Pertanian nanti terkait kemitraan anti plasma ini. Yang tidak bagus kita remove, yang bagus-bagus kita pertahankan. Yang terakhir, keterlibatan pemerintah di PR ini, Pak Ogo ya, dan jajaran. Oke, nanti tolong ketika nanti maintain tim dari pusat datang yang akan kirimkan rekomendasi, tim pusat datang ke sini atau tim pusat mungkin ada info atas rekomendasi Senayan, tolong dilayani dengan baik, jangan ditolak dulu, diberikan aja apa adanya informasi-informasi yang ada. Salah satunya penguatan tentang undang-undang. Ya nanti dia akan minta dari tim Kemendagri untuk bisa membantu untuk membuat suatu aturan yang memperkuat peran dari dinas ini kan begitu sesuai dengan harapan itu. Ya dan terakhir di badan hukum tolong ini karena nanti bukti ini akan banyak pekerjaan yang luar biasa ke depan. Memang udah segera ini di badan hukum. Kemarin di notaris mana kemarin? Di Tabanan ya. Nah, kalau minta screenshotnya, minta napi ini tolong disampaikan ke DPD, siap bantu. Ya semoga nanti bisa menjadi kenang-kenangan legasinya Pak Ketua. Saya sangat sepakat. Saya yang satu frekuensi menurut beliau. Ya dalam artian Pak Ketua kenang-kenangan legasi sehingga apapun yang nanti disampaikan memiliki landasan hukum yang kuat. Oke. Kalau Kementerian Hukum misalkan ada permasalahan kita bisa bantu. Nanti kita minta saja Kanwil Kementerian Hukum di Bali untuk membantu. Ya, karena biasanya Kementerian Hukum pusat pasti akan komunikasi ke Bali. Nanti kendalanya gimana? Nanti kalau memang perlu dipertemukan nanti, oke, sama notaris semua. Tapi dia yakin selama ini yang menangani puluhan kasus dari badan hukum yang ditolak, nah karena masalah nama, masalah apa, semua bisa dibantu. Oke, perlu diberikan pengertian. Ada satu contoh sukses di Pak Ketua Semeton. Beberapa waktu yang lalu, Menten kita punya dokter lulusan India. Pemerintah ini resmi nih, presiden punya perjanjian. 7 anak, 7 dokter tamat di India. Namanya Dokter Ayurweda. Tamat pulang ke Indonesia semua. Di Jawa minta, di Sumatera minta, di Bali minta. Bertahun-tahun ngajuin izin buat asosiasi dokter Ayurweda. Ditolaklah sama Kementerian Kesehatan. Datang ke Tian. Saya panggillah itu direktur. Yang tanya alasan si penggagas Punapi kok, bahkan kasusnya kenapa ditolak namanya, bukannya ini G2G ya, government to government relation, apa hubungannya? Ternyata pejabat di Jakarta itu di pusat itu anti dengan kata Ayurweda, nggak suka sama nama ini. Sedangkan ini programnya G2G. Oh saya mohon maaf nih, saya maki itu pejabat. Apa yang terjadi? Saya datang ke kementerian, bereskan semua ini, nggak nyampe sebulan turun izinnya. Ya, makin Menten Asosiasi Dokter Ayurweda Indonesia Abindo. Nah, kenapa kita rubah kemarin undang-undang kesehatan? Kalau di undang-undang kesehatan lama kan organisasi tunggalnya ini. Nah, makin tidak bisa, harus boleh. Makanya secara undang-undang dokter Ayurweda mau dokter perserikatan baru selain ini boleh makin terbentuk. Makanya kita dukung kemarin Menteri Kesehatan. Oke, jadi ini all done seperti itu. Tenang saja. Apalagi dengan nomor nggak masuk akal kalau nggak salah ya. Benar nggak itu ya Pak dari Gerinsus ya? Babi itu nggak masuk kata-kata di undang-undang. Ini yang rasa nih kan? Nanti dia akan bertukar nomor kan dengan Pak Ketua, ada apa-apa ke tiap nanti ada apa-apa dan terima kasih dan sekali lagi ini yang memenuhi keuangan dalam memimpin rapat ini minta hal-hal yang kurang berkenan yang Singapura, prinsipnya kita perkuat fungsi dari kantor ini. Terima kasih dari Polda, dari Dinas, dan juga dari asosiasi. Semoga sukses dan salam hormat untuk semua para peternak babi yang Bapak pimpin, ya, yang ada sangat banyak di seluruh Bali. Astungkara dengan sinergi ini kita bisa membantu. Intinya membantu para peternaknya. Sisanya Karmani, Eva, Dikaraste, Mapalasu, Kadacana. Bagawan kita yang sering disebut-sebut Bung Karno.
Wahai Arjuna, lakukan saja tugasmu tanpa mengharapkan hasilnya apa dan engkau akan jadi apa. Maka aku akan berikan karma untuk kamu. Karma ini baraste. Ini yang menjadi penguat kita untuk bekerja saat ini. Okay? Tuhan memakai kita menjadi alat-alat beliau untuk bisa memperjuangkan petani dan peternak. Sekali lagi di Kecamatan Singapura, jadi Menteri Keuangan yang sedang mengetahui Santi, Om Santi Rahayu. Terima kasih.